Bung Randy terkait dengan apa namanya konflik ya, perang yang berkepanjangan ya antara Ukraina dengan Rusia. Ya, nah ini kalau misalnya kita lihat ya teman-teman ya, bagaimana perang Ukraina Rusia ini dimulai pada tanggal 24 Februari 2022 hingga saat ini belum ada kejelasannya. Ya, jadi kalau misalnya kita apa namanya beranggapan bahwa memang sudah banyak korban, ya tentu saja ini sudah banyak korban. Ini sorry salah ya, typo ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ininya sambil saya ini kan perbaiki ya. Nah ini jadi kalau misalnya teman-teman melihat bahwa perkembangan dari konflik ini tentu saja juga agak mengkhawatirkan karena memang melibatkan melibatkan Rusia yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan dominan di regional ya. Nanti kalau misalnya ini mungkin teman-teman juga beranggapan bahwa memang inilah ya realita yang saat ini dihadapi ya, dan memang nanti kita juga akan melihat bahwa ini saya mencoba untuk memahami dari pendekatan sejarah ya bagaimana sebenarnya Rusia Ukraina ini ya hubungannya dan juga perang ya yang ditimbul saat ini ya di Ukraina yang tentu saja ini menimbulkan instabilitas ya di Eropa, di benua Eropa, di benua biru. Nah, ini adalah timelinenya yang coba diinikan, dipaparkan. Sebenarnya kejadian ini dari tahun 2013 di sini Rusia ini sudah meningkatkan tekanan politik dan ekonominya ke Ukraina. Kemudian juga di sini ada negosiasi yang terjadi antara Ukraina dan Uni Eropa. Kemudian progres ya apa namanya perjanjian damai yang disepakati oleh dikenal dengan Association Agreement antara Ukraina dengan Uni Eropa. Nah, kemudian Februari 2014 di sini terjadi demonstrasi besar-besaran ya di sini dikenal juga dengan Maidan Revolusi. Ini pada akhirnya membuat apa namanya ketidakstabilan politik di dalam negeri dan mengakibatkan jatuhnya Presiden Yanukovych dan juga pemerintahannya. Hingga pada akhirnya April 2014 ini kejadiannya yang memang tentu saja di sini mengakibatkan instabilitas sistem politik di dalam negeri. Sampai dengan kalau misalnya kita lihat di sini adalah yang terjadi ini juga pernah ditanyakan juga oleh Bung Firdaus ya terkait dengan apa namanya eskalasi konflik itu terjadi ya di dalam Ukraina. Kemudian 2015-2021 ini terjadi yang namanya kekerasan di Donbas ya, Luhansk dan juga apa namanya Donetsk. Ya ini terus berlanjut ya karena memang ini di bagian Rusia Timur ya di mana sebagian besar masyarakatnya yang tinggal di Donbas, Donetsk dan Luhansk mereka berbicara menggunakan bahasa Rusia dan juga budaya-budaya tradisi yang mereka gunakan. Nah, ini juga leading to significant destruction of property and infrastructures, mass outward migrations dan many casualties akibat yang ditimbulkan. Dan di sini juga memang Barat sama sekali berdiam diri ya. Jadi mereka tutup mata dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina. Nah, ini juga eskalasi ini semakin meningkat 2021 sampai dengan 2022. Nah, ini di saat periode itu juga Rusia sudah mereformasi, meningkatkan kemampuan militernya, termasuk juga personel dan juga peralatan militernya di sekitar wilayah timur ya, di sekitar wilayah perbatasan Ukraina. Nah, ini Presiden Yanukovych yang memang dikenal sebagai boneka dari Moskow, dia tidak menandatangani association agreement dengan Uni Eropa, tapi justru menerima 15 miliar dolar ya teman-teman ya pinjaman luar negeri dari Rusia ya. Nanti saya ini, nah kemudian 22 November 2013 protes meluas di Kiev ya, di ibu kota kita bisa lihat ini terjadi besar-besaran, kemudian terjadi juga clash ya, kemudian itu pada ya kurang dari 3 bulan saya rasa ya, sekitar 4 bulanan clash antara polisi Ukraina dan demonstran. Di Februari 2014 jadi ditandatangani perjanjian damai antara pemimpin oposisi dan Presiden Yanukovych, juga ditandatangani oleh Menlu Jerman dan Polandia. Karena memang Jerman dan Polandia ini berbatasan bordernya dengan Ukraina. Nah, pemimpin oposisi radikal menolak untuk mengakui perjanjian damai, akibatnya Yanukovych meninggalkan Kiev menuju Moskow. Nah, ini adalah gambarannya bagaimana Ukraina itu berdiri tahun 1882 hingga 2014. Di sini apa namanya peacekeeping, ada upaya-upaya perdamaian yang dilakukan, namun
Ini pada akhirnya membuat jalan buntu juga, termasuk Minsk agreement ya di Belarusia. Nah, ini timelinenya kalau kita lihat, Ukraine had the third largest atomic arsenal in the world. Tentu saja di sini adalah sesudah Amerika Serikat dan Rusia. Nah, ini start itu sendiri expired, US dan Rusia di sini resign ya, jaminan untuk perdamaian ya di seluruh dunia. Kemudian Februari 2014 tadi sudah disebutkan ya, dan kemudian juga adanya masyarakat Ukraina, sebagian masyarakat Ukraina ingin bergabung dengan organisasi internasional seperti Uni Eropa dan NATO. Kemudian Ukraina dan Rusia, Jerman dan France juga di sini menandatangani Minsk ya, perjanjian ending the conflict ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini prosesnya ya, dari 1994, 2014 sampai 2019 Volodymyr Zelensky is elected ya, ini prosesnya di 2019 sebagai presiden, kemudian juga berjanji untuk menyelesaikan semua persoalan yang terkait dengan wilayah Donbas ya di Rusia Timur dan bekerja sama dengan Putin ya. Kemudian juga dia secara openly ya, terbuka menginginkan untuk bergabung dengan NATO ya. Yang di sini ya tentu saja bagi Rusia ini menimbulkan ketidaksukaan. Ya, 2021 di sini Rusia sudah mereformasi, meningkatkan kemampuan militernya di wilayah timur ya, di wilayah perbatasan. Kemudian juga di sini Rusia sendiri, policy makernya di sini melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Biden kaitannya dengan policy making proses ya, dan juga tim administrasi mereka ya. Nah, ini juga pada bulan Juni 2021 ada summit ini sendiri 2021, dan Rusia continue growing its number of troops on the border in October. Jadi kalau misalnya kita lihat pertemuan summit ini di sekitar bulan Juni, tapi kemudian tetap saja di sini adalah peningkatan jumlah pasukan secara kuantitas dan juga kualitas. Nah, ini juga gambaran-gambarannya, timelinenya mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, ini kalau kita lihat dari media-media barat, di sini saya ambil dari DW dan juga BBC, Russia advance in Ukraine. Ya, ini sekitar Maret, jadi artinya di sini 3 minggu ya, menjelang 4 minggu sesudah konflik ya dimulai, perang special military operations dimulai. Di sini kelihatan sekali bahwa Kiev itu hampir dikuasai ya, dan memang dari sumber yang teman-teman di sana juga ya, mereka menyatakan bahwa sebenarnya mudah sekali ya buat Spetsnaz ya, pasukan khususnya Rusia itu mungkin kayak Kopassusnya ya, untuk untuk menangkap ya, membunuh Presiden Vladimir Zelensky dengan keluarganya, tapi dibiarkan hidup ya. Dan mereka yang hanya di sekitar ibu kota Kiev dengan pejuang-pejuang Chechen ya, Chechnya ya. Nah, itu hampir saja sebenarnya. Nah, ini kalau bisa kita lihat, mereka ini sudah hampir menguasai. Nah, ini aneks ya, dianeksasi ya. Nah, karena ini kembali lagi adalah Dutch Welle ya di Rusia. Ini dianeksasi oleh Rusia ya di 2014. Padahal sebenarnya kalau misalnya dari versinya Rusia itu sendiri, bahwa ini tadi kembali lagi bahwa latar belakang sejarah dan juga tradisi ya, budaya ya masyarakat setempat, yang memang di sini masyarakatnya menginginkan mengadakan referendum dan menginginkan untuk bergabung dengan Rusia. Nah, ini termasuk juga Mariupol di sini ya. Jadi ini sudah dikuasai ya, termasuk di sebelah timur, dan juga ya memang pada akhirnya ketika saya juga mengikuti acara di Kedutaan Besar Rusia dan juga Duta Besar Rusia Ibu Galina juga menyampaikan bahwa Rusia tidak akan pernah mundur ya. Jadi apa yang sudah diambil oleh mereka, take over, itu adalah bagian mereka gitu. Jadi mereka nggak akan pernah mundur. Nah, kemudian pada tanggal 13 November, kalau kita lihat di sini sekitar 8 bulan ya. Ini gambarannya. Ya, jadi kalau misalnya di sini held or regained by the Ukraine ya, Izum ini kalau nggak salah di sini adalah ada pasukan khususnya Ukraina juga yang menjaga, karena ini dekat sekali sebenarnya teman-teman ya, Izum ini. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di sini ya, dekat sekali dengan Kiev ya, mungkin kayak Bandungnya ya. Nah, terus kemudian di sini Russia military control ya. Kita tahu bahwa sebenarnya Ukraina ini kan juga adalah salah satu negara yang secara geografis ya terbesar ya di Eropa gitu.
Nah, kemudian di sini Luhansk ya, Donetsk, Mariupol, Melitopol. Jadi yang dikuasai itu yang memang benar-benar berbatasan dengan Rusia ya, Rusia Barat. Ya, nah ini. Nah, kemudian juga di sini kalau misalnya kita lihat dampaknya, dampak perang itu tentu saja di sini adalah kaitannya dengan apa namanya krisis gas ya, kemudian juga krisis pangan ya, krisis minyak itu sebenarnya sudah terjadi. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat Russia war, impact on oil economy ya, di sini adalah tentu saja banyak ya yang terjadi termasuk juga di Indonesia ya. Sampai dengan startup bisnis juga ini ya rontok ya di Indonesia ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita lihat, nah kita lihat aja misalnya gimana. Tapi ya memang kalau kita lihat di Indonesia ini utang pun bertambah ya, utang luar negeri pun bertambah dan saya paling concern ya, kenapa bisa utang luar negeri bertambah ya? Ya karena memang ambisi Indonesia ya untuk menjadi negara yang diakui di kawasan Asia Pasifik ya. Nah, kemudian juga impact on oil price ya, invading Ukraine. Kemudian juga crude oil export partners of Russia. Kemudian juga di sini adalah apa namanya perdagangan yang terkait dengan minyak dan ini ya petroleum ya antara Amerika Serikat dan Rusia. Kemudian dampak ekonominya itu terjadi juga hingga saat ini banyak negara-negara yang hampir kolaps ya, terutama di negara-negara Afrika yang juga terdampak ya kaitannya di sini khususnya dengan krisis pangan. Kemudian juga krisis impact dampaknya itu kepada ekonomi Amerika Serikat ya tahun lalu ini mereka terdampak hanya saja di tahun ini pelan-pelan meningkat ya sekitar plus 1% ya, tapi belum mencapai 2% ya. Nah, kemudian juga impact-nya ya Ukraina krisis impact on Indonesia ekonomi ya. Nah, ini yang kalau misalnya kita lihat di sini saya tidak mencantumkan juga apa namanya kaitannya dengan Indonesia, tapi Indonesia di sini juga belum mampu untuk melampaui 6 ya, hingga 6 atau 7% ya. Nah, kemudian rasio Ukraina ekspor import ya. Di sini juga termasuk juga produksi dari minyak ya mentah dan cadangan ya dari negara-negara. Kemudian juga seperti di negara Asia itu misalnya kalau kita lihat di sini adalah apa namanya Bangladesh ya dan Sri Lanka juga terdampak ya. Nah, walaupun dengan India tidak ya karena memang import oil ya minyak yang besar dari Rusia. Ya, nah kemudian juga apa namanya kaitan dengan ekspor minyak dan juga supply apa namanya rute dari apa namanya dari sumber daya minyak dan gas ya dari Rusia, kemudian juga apa namanya share bagian dari Rusia di sini ya di ekspor minyak mentah dunia ya. Nah, kemudian juga di sini impact-nya di Eropa Russia Ukraine di sini adalah dependence on Russia crude oil. Selama ini memang ada ketergantungan dari sejumlah negara Eropa kepada Rusia apa minyak mentahnya Rusia. Kemudian juga konflik impact of the European market ya pasar Eropa juga ini ada akibatnya dampaknya. Kemudian juga strateginya dari EU adalah untuk mengurangi ketergantungan pada import dari Rusia. Nah ini yang terjadi adalah dampaknya kepada Amerika Serikat adalah di sini kalau kita misalnya kita lihat di sini apa namanya importnya yang dari minyak dari Rusia pernah waktu itu juga apa namanya kalau kita melihat ya di berita-berita bahwa minyak ya itu juga mencapai harga yang cukup tinggi ya di mana di Amerika Serikat ya. Nah itu dan juga masyarakat di Amerika Serikat sampai dengan diskriminatif ya. Mereka tidak suka dengan pendatang ya, imigran terutama dari Asia ya. Nah kemudian juga rasio ekspor to US against Meksiko dan Saudi Arabia ya. Nah apa namanya selama ini juga kalau misalnya kita lihat dampaknya di sini bahwa minyak yang berasal dari Meksiko dan juga Saudi Arabia di sini apa namanya jadi mempunyai kemungkinan ya untuk kembali bisa diekspor ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat itu kan menjadi pengalihan ya sebenarnya. Nah, kemudian juga dampak daripada perang di mana Ukraina Rusia ini kepada perdagangan Amerika Serikat, kemudian juga tentu saja di sini kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil ya oleh Amerika Serikat kaitannya dengan bagaimana menyelesaikan krisis tersebut. Nah, ini juga adalah dampaknya kepada Cina apa namanya tadi kaitannya dengan import ya dari minyak ya dari Rusia ke China dan juga negara-negara lain kemudian juga apa namanya ekspor minyak mentahnya Rusia ke China kemudian juga dampak krisis ya Ukraina Rusia ini ya kepada pertumbuhan ekonominya China ya ini juga sempat menurun ya pada saat itu sempat juga apa namanya decline. Nah kemudian juga Rusia dan China dealing amid konflik. Nah ini jadi untuk di tengah-tengah konflik kira-kira apa solusinya dan
kalau tidak salah Menteri Luar Negerinya Ukraina juga menyampaikan di forum pertemuan NATO ya terkait dengan 10 poin proposal yang diajukan oleh China ya terkait dengan penyelesaian konflik atau perang ya bagi negara-negara Barat ini kan selalu dengan perang ya yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Nah, kemudian dampak bagi Rusia itu sendiri adalah, nah ini kejadiannya bahwa yang oil embargo ya, dari Rusia, ya ini terjadi by government walaupun pemerintahan negara-negara Uni Eropa juga terpecah. Ya, jadi ada juga seperti halnya Hongaria, apa namanya Rumania, mereka memilih untuk tidak mengambil kebijakan yang frontal ya. Nah, Jerman juga termasuk ya, mereka memilih apa namanya bisnis tetap jalan walaupun memang tidak melibatkan apa namanya pemerintah secara langsung. Kemudian juga di sini dampaknya adalah larangan kebijakan larangan dari Amerika Serikat ya untuk apa namanya untuk Rusia dan terkait dengan harga ya juga harga-harga. Jadi pada saat ini harganya diturunkan yang biasanya 100 dolar per barrel. Ya, nah ini pintarnya ya, bukan pintar sih licik ya. Liciknya Barat itu ya mereka minta supaya harga minyak mentahnya Rusia itu menjadi 50 US dollar per barrel. Nah ini future production-nya due to Russian crisis ya. Tentu saja ini kaitannya dengan LNG ya, liquid apa namanya gas ya, fuels consumptions on prior war. Jadi estimated impact Ukraine conflict on global economy. Nah ini kalau misalnya kita lihat di sini sudah mungkin sekitar 200-an, 300-an ya tank-tank dari negara-negara Barat yang menuju ke wilayah Ukraina ya untuk menghadapi Rusia dari perkiraan mungkin sekitar 1.200 1.300 tank Leopard ya dan juga Abrams ya kemudian juga saya lupa nama yang dari Prancis Leger atau apa ya nah ini juga dari belum lagi dari Inggris ya jadi mereka lebih cenderung untuk mengirimkan tank ya kelas berat ya quote and quote daripada pesawat tempur ya karena kalau misalnya pesawat tempur itu kita kalau misalnya kita lihat bahwa apa namanya itu bisa membawa hulu ledak nuklir ya rudal ya senjata rudal hulu ledak nuklir. Nah ini juga kalau misalnya kita lihat tadi kita sudah bahas ya kaitannya dengan kebijakan ban ya larangan pemerintah Amerika Serikat ya kepada Rusia dan juga kaitan dengan harga tadi ya. Nah sementara kalau Rusia ini sendiri kalau misalnya kita lihat di sini mereka malah ini 185 dolar ya barrel ya di sini kalau misalnya kita lihat di Brent sendiri ini sekitar 185 dolar ya per barrel. Nah kemudian di sini change ya estimated 2.5 ya 2,5 million ya apa namanya barrel per day loss in oil consumption loading from Black Sea. Kemudian juga di sini ya, yang ditawarkan oleh Rusia ini ya diskonnya adalah 20 dolar ya kepada India dan China. Nah ini dan lain-lain ya dan ini ya sebenarnya ini adalah kesalahan juga dari pemerintah Indonesia yang tidak cepat ya tidak cepat mengambil kebijakan tersebut ya pada akhirnya ya tadi ya kita kan lebih banyak mengimpor minyak itu dari Nigeria ya itu yang saya pahami ya yang saya adakan juga riset kemudian juga di sini Rusia juga mengeluarkan apa namanya kebijakan ya untuk apa namanya membatasi mengadakan batasan ini perdagangan ya pada good dan juga apa material-material mentah kepada beberapa negara ya kepada sebagian negara ya termasuk juga dengan Barat ya. Nah kemudian juga higher energy prices ya Brent di sini harganya 105 per barrel sejak 2014 kemudian di sini kenaikannya 0,6% di 2022 ya kemudian juga trade dan supply chain juga sama ini juga cukup mengganggu ya counts for 1% of the US import and export resulting in loss trade impact on economy. Nah, ini palladium ini kalau nggak salah untuk bahannya apa namanya komputer ya elektronik ya ini 3.000 dolar per ounce ya since May 2024 would impact with manufacturing. Nah mungkin harganya juga semakin meningkat kemudian increase in the cyber attack ya security centers alert ya di sini juga attack ya cyber attack on apa namanya bank-bank Amerika Serikat hospital government office dan lain-lain ya kabinet foreign affairs and education ministry in Ukraine were this juga terganggu ya akibat konflik yang terjadi. Nah ini ya perdagangan Rusia dengan Uni Eropa juga terganggu termasuk juga dari negara-negara lain umumnya di sini adalah sanksi ya yang dijatuhkan dari apa namanya Uni Eropa dan juga negara-negara lain ya.
Ya, misalnya kalau kita lihat di sini apa namanya di bulan Maret ya, ini tahun lalu 2000 loss of the 55 million dollars in stock available for Russian companies listed in currency exchange. Kemudian 3% Russia export to US ya, 50% Russia export to EU, kemudian 71% EU export to Russia. Jadi sebenarnya Rusia ini defisit ya. Jadi bukannya surplus ya. Karena kalau misalnya kita lihat ini ya tadi ya 71% EU ekspor ini kan harusnya ekspor surplus ya buat Uni Eropa tapi akhirnya menjadi ya itu ya karena tapi kita ini kan kalau kita lihat G2G ya kalau misalnya business to business kayaknya lah harus lebih elaborate further ya. Siapa-siapa aja yang terdampak ya mungkin apa namanya Rosneft ya kayak Pertamina-nya ya Indonesia misalnya kayak gitu. Kemudian juga Russian companies and individual asset ya are at risk valuing di sini 160 miliar dolar ya. Oil and gas juga Brent and Futures traded 1.6% higher ya di sini 114,72 di London ya. Dan kemudian British Gas ya mencapai 490 pence ya di bulan Maret 2022. Komoditas juga sama, wheat ya dan juga jagung, gandum dan jagung juga mengalami peningkatan. Ya harga 37% ya. Di sini adalah kaitannya dengan gandum dan juga 15% jagung. Kemudian nikel dan aluminium juga harganya 24% dan 17% ya di Februari 23 2022. Makanya nikelnya Indonesia susah masuk juga ya ke Uni Eropa karena memang Uni Eropa tadi ya penjajahan ya mereka pinginnya harga murah ya harga murah. Nah ini juga terjadi ya dalam perdagangan yang dilakukan oleh Uni Eropa dan juga Rusia. Nah ini juga dengan negara-negara lain juga ya terdampak ya bukan hanya dengan Uni Eropa tapi juga dengan Kanada ya kemudian juga dengan UK ya itu sendiri juga terdampak kemudian Korea Selatan, Jepang, Taiwan, New Zealand dan Australia. Jadi dampak-dampak ini yang memang dirasakan oleh Rusia ya, yang memang sampai sekarang juga pada akhirnya membuat Rusia itu makin apa namanya behaviornya makin susah dikendalikan ya. Ya kecuali kalau memang tadi ya kita memang tetap ya ada kepedulian apa namanya tentang apa yang perlu dilakukan oleh Rusia. Nah ini World Inflation Worries ya kekhawatirannya kalau misalnya kita lihat ini saya ambil dari BP ya International Food Policy Research Institute ya media reports ya crude oil minyak mentah Rusia di sini ekspor 6,5 million barrel ya oil a day jadi MBD tadi itu 6,5 juta barrel per day. Kemudian wheat juga Rusia dan Ukraina ini account for 29% of all wheat export ya. Sunflower oil ini kalau tidak salah ini juga untuk apa namanya minyak goreng ya. Ya di sini juga account 75% sunflower oil export ya. Kalau di kita kan CPO ya crude palm oil. Nah kalau misalnya Eropa karena memang alamnya tidak mendukung ya untuk menanam apa namanya kelapa sawit. Nah natural gas juga di sini Rusia di sini juga punya 17% dari produksi gas ya. Kemudian juga sini pupuk, Rusia juga 15% di perdagangan global ya dan kemudian juga 17% ya di sini adalah kaitannya dengan global potash fertilizer export. Jadi ini ada nitrogenous ya, ada nitrogen dan juga ada potash ya. Macam-macam memang ya kalau misalnya kita bicara tentang pupuk ya. Nah, yang Russia biggest export destinations di sini sampai dengan 2022 China. Ini kalau misalnya kita lihat di sini dalam billion dollars ya, ini mendekati 10,7 10,8 miliar US dollar. India itu sendiri di sini mencapai 5,7 5,8. Turki itu sendiri juga sama ya. Jadi ini yang selama ini menopang ya pertumbuhan ekonomi Rusia. Nah, Jerman juga walaupun perang ya tetap ya. Jadi tetap aja terjadi yang namanya hubungan dagang bilateral ya. Jepang juga sama, South Korea, Spanyol, US dan Brazil. Nah, ini izin saya nggak pernah share ya info-info ini. Saya lebih suka men-share info-info di apa namanya di WA group apa namanya Desire itu yang ini aja lah, yang ringan-ringan ya. Jadi nggak usah yang terlalu berat-berat ya. Nah kemudian juga di sini menurut Joseph Borrell dari Uni Eropa, economic difficulties caused by Putin's war are immense for many emerging and developing countries. They demand more actions from us in addressing them. Nah mereka ini wait and see ya. Jadi kira-kira apa nih kebijakan keputusan yang diambil? Kalau misalnya sanksi lagi, ya Rusia juga akan berbuat hal yang sama ya. Nah itu tadi. Nah terus kemudian di sini likely to worsen the Europe economic problems. Nah ini short term 1 sampai dengan 2 tahun. Kalau misalnya kita lihat di sini 2022 mungkin sampai dengan 2024, 2025 collapse of export to Russia.
ya. Kemudian reduce capital for EU firms, ya. Jadi modal misalnya di sini akan dikurangi misalnya yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Uni Eropa. Kemudian juga refugee dan rekonstruksi. Nah ini ya masuknya imigran ya. Nah ini juga berat ya di negara-negara Uni Eropa. Nah makanya seperti halnya apa namanya kalau Inggris sih nggak ada masalah ya, justru akan membantu dia misalnya. Tapi kan juga dia juga punya kebijakan untuk membatasi jumlah apa namanya imigran ya. Kalau misalnya negara-negara yang berbatasan misalnya kayak Rumania, Hungaria, ya pasti mereka keberatan ya. Kalau Polandia juga penduduknya kan nggak begitu banyak. Nah ini juga termasuk apa namanya apa tergantung dari kebijakan apa yang diambil oleh masing-masing kepala pemerintah atau kepala negara. Ya defense, edit cost of weapons and military support for Ukraine weight on defense budget. Nah ini sudah terjadi, ya sudah terjadi ya termasuk di Inggris sendiri, di Perancis juga demo ya, di Jerman juga sama ya, di Berlin dan juga di Bonn. Ya kemudian short term effect, efisiensi nggak ada efeknya kalau misalnya dalam jangka pendek. Kemudian higher food price ya, harga barang-barang makanan itu lebih tinggi ya. Kemudian juga di sini adalah kaitannya dengan gandum tadi ya, di sini reducing global supply and damaging fragile developing economies. Jadi di sini negara-negara ekonomi yang apa namanya rentan itu akan terdampak ya, termasuk juga di negara-negara Afrika dan juga sebagian negara-negara Asia ya. Nah itu kemudian higher energy bills ya, reduce efficiency from temporary resilience on outdated energy sources, possible supply disruption akan terganggu tentu saja ya. Nah ini di kita ya Indonesia mungkin belum terganggu, tapi nanti kalau misalnya menjelang misalnya hari raya ya atau akhir tahun ya mungkin kemungkinan bisa terganggu ya. Nah ini kan, tapi ya itu tadi ya kembali lagi ya kita menambah utang luar negeri kita kan Indonesia. Nah kemudian juga di sini apa namanya untuk saving ya mungkin ini juga menimbulkan ketidakpastian. Nah ini long term effects kalau misalnya kita lihat ini sampai dengan misalnya 2025 sampai dengan 2030, restructuring of supply chains and foreign direct investment flows away from Russia. Nah ini di sini apa namanya investasi asing dan ini akan terganggu juga, tapi supply chain mungkin akan direstrukturisasi di Rusia, tapi yang tadi apa namanya PMA penanaman modal asing itu akan keluar dari Rusia. Nah ini refugee no lasting effect, most refugee are likely to return to Ukraine or enter the EU workforce ya. Jadi kemungkinan di sini akan lebih banyak refugee yang akan kembali ke Ukraine ya. Kalau misalnya ini ya udah, kalau misalnya memang sudah ajalnya kena tembak atau kena bom ya gimana lagi, atau misalnya tadi yang memasuki apa namanya pasar kerja Uni Eropa ya. Contributions to rebuilding of Ukraine, jadi membangun kembali Ukraina. Kemudian di sini adalah meningkatkan apa namanya budget pertahanan dari Uni Eropa. Kemudian EU firms to reconsider the reliance on extended supply chains and just-in-time delivery schemes, causing further deglobalization, reduce efficiency. Nah ini ya kaitannya dengan apa namanya supply chain tadi ya global ya. Ini ya pada akhirnya juga akan membuat terganggu juga ya supply chain global. Kemudian tidak ada efek yang berkepanjangan ya, dan berakhir new energy sourcing ya, more energy integrations at the EU level, accelerated transition to renewables ya, renewable energy ya. Jadi apa namanya energi yang diperbarui ya, ini semakin dipercepat ya, ya karena Rusia juga di sini apa namanya dan juga Uni Eropa mereka punya teknologinya. Kemudian possible drive toward closer EU policy integrations. Jadi policy integrations kaitannya tadi ya, kalau misalnya kita lihat di sini dampak jangka pendek, nah ini jangka panjangnya di sini 3 sampai dengan 5 tahun ya. Nah ini juga banyak sekali ya kaitannya auto sektor manufacturing ya, palladium tadi ya, key component for automobile manufacturing ya, automobile manufacturing, dan kemudian food prices ya, ini seperempat ya, 25% global wheat export, transport disruptions ya, part of Black Sea and Azov Sea is untraceable. Nah itu tadi Azov itu adalah pasukan khususnya Rusia ya. Dia mengambil ini dari namanya Laut Azov ya. Airlines avoiding Russian airspace. Nah ini juga sampai sekarang masih terjadi. Ukraine airspace is closed ya. Energy prices juga 60% of the energy products di sini. Ya tentu saja ya semua. Nah makanya OPEC ya mereka juga quite smart, mereka mendekat ke Rusia ya daripada ke Barat ya. Karena Barat tadi ya pingin minta ya harganya juga lebih murah ya. Karena mereka juga kesulitan juga ternyata ya, apalagi di tengah musim dingin ya. Nah ini mungkin ya masih di musim dingin lah. Kemudian 30% daripada petroleum ya
petrol, kemudian 39% dari total gas ya. Nah, ini gambaran tadi timeline ya. Mungkin teman-teman juga misalnya bisa sudah memahami juga. Nah, ini Gazprom tadi ya. Ini yang tadi misalnya kayak di kita ini adalah PN Gas ya, Gazprom. Ya, kalau kita kaitkan di sini ya prosesnya 1994 hubungan baik ya sampai dengan di sini 2022 ya. Kalau kita lihat Ukraine stops ya memberhentikan non-transit natural gas export ya, shutdown 39 stasiun distribusi, special military operations conducted by Russian military on Ukraine. Nah, ini tadi ya. Ya tadi ya kembali lagi semuanya kembali kepada fakta-fakta di lapangan ya. Walaupun misalnya sebelumnya mereka hubungannya baik ya. Kalau kita lihat di sini reduce gas supply to Ukraine ya dari 114 MCM to 42 MCM per day. Nah ini ya, mungkin awalnya baik tapi semenjak 1991 ya ketika Ukraine merdeka ya ini utangnya besar ya 600 ya juta dolar ya. Nah, ini jadi pada akhirnya di sini Gazprom ya juga sebelumnya memang tidak ada masalah ya, tapi hanya 3 tahun dan ternyata tidak dibayar utang luar negerinya repot juga ya. Nah, ini strateginya kira-kira can change higher amount for Russian gas transit ya, provide economic boost, higher export and profit ya. Cuma kita belum tahu ya kapan ini akan diimplementasikan. Ini hanya proposing ya. Impactnya di sini Ukrainian president kan bisa membantu produce energy countries to maximize supply volume ya. Dampaknya kemudian juga di sini mengurangi ketergantungan negara pada gas alamnya Rusia. Nah, ini strategi untuk Rusia. Rusia di sini dapat menggunakan rubelnya sebagai payment from unfriendly countries ya. Dan ini terjadi ya kan. Jadi bukan lagi menggunakan euro ya atau misalnya dolar ya. Tapi ya langsung ya ini menggunakan rubel ya dengan negara-negara Uni Eropa. Ya termasuk juga dengan Jepang ya, Korea Selatan ya. Nah, itu tadi. Jadi dengan rubelnya nah ini akhirnya rubelnya punya nilai. And as a Russian ruble as payment from unfriendly countries juga di sini ya payment ya terus kemudian Russia can consider Bitcoin atau their other countries local currency for payment of oil and gas export. Nah ini ya ini mungkin kalau misalnya kita lihat rupiah India kemudian juga yuan ya mereka bisa ya tapi ya tadi ya kembali lagi Indonesia mungkin nggak mau repot ya dan nggak mau direpotkan ya dalam mengadakan hubungan dagang ya karena ya tadi mungkin juga lack of the human resources ya yang memahami bagaimana upaya untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia. Nah ini juga continuing 151 ya MCM of LNG per day ya meningkatkan jumlah produksi kemudian juga di sini curbing gas shortage ya. Jadi mereka ini akan membatasi ya gas ya supply gas ya melalui Eropa kemudian juga currency appreciation oleh Rusia di sini sekitar 40% ya peningkatannya untuk nilai 1 rubel walaupun mungkin 1 rubel itu sama dengan 200 perak kalau tidak salah kemudian boosting rubel currency kemudian improving trade deals ya. Nah ini kekuatan militer teman-teman mungkin sudah ini juga ya melihat ya bagaimana di sini geopolitical macam-macam ya ini gangguan yang terjadi increase of commodity prices export control and sanctions. Nah ini terjadi kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan ekspor controls dan sanctions cyber security and collateral damage ya ini juga terjadi ya di dunia internasional ya kemudian geopolitical instability itu geopolitical ramifications such refugee crisis di Eropa rise in food prices in Africa and Asia food insecurity in major countries ya. Nah ini di lapangan kondisinya sekarang, misalnya kita lihat ya, aktif personal di sini Ukraina sekitar 290.000, Rusia 900.000, ya reserve personalnya di sini 900.000, di sini 2 juta, cadangan, komcat lah kalau di kita komisi cadangan, artileri itu 2040, ini 7.571, ini armor vehicles, tanks ya, senjata-senjata armor vehicles ya, ini sekitar 12.000 ya 12 ribuan ini 30 ribuan. Nah ini tanks ya ini kendaraan-kendaraan yang dipersenjatai sepertinya ya. Nah ini 2.996 ini 12.420 jadi kita bayangkan nanti kalau misalnya terjadi konflik ya yang melibatkan NATO yang mengirimkan 1.200 tank
ya nanti ya ini ya akan menghadapi ya kekuatan-kekuatan ini, walaupun mungkin selama 1 tahun ini pasti juga ada dampaknya ya, ada yang berkurang, tapi mereka tetap memproduksi kok ya. Nah ini kemudian juga attack helikopter 34 ya, helikopter serang ini nomor 44, fighter attack aircraft ini 98, ini 1511 ya. Kemudian military spending di sini 5,9 miliar dolar, 8,8% dari anggaran pendapatan belanja negaranya. Nah di sini Rusia itu 61,7 miliar dolar, sekitar 11,4% ya. Nah ini juga kalau kita lihat di sini total military personalnya sekitar 3 jutaan ya. Air powernya di sini 4.163, tanksnya lumayan ya, 12.000, hampir 13.000. Ya ini apa namanya armadanya apa namanya kapal induknya hanya satu ya, dibandingkan dengan Amerika Serikat mungkin sekitar 20-an ya. Nah ini kendaraan-kendaraan ini persenjatai ya, 27 ribuan, destroyer 16. Ini project rocket peluncur rudal 3.860 dan submarine ini 62. Nah Ukraina dengan Rusia ini perbandingannya, Rusia ini nomor 2 ya dari 140 negara, ini 22 dari 140. Ya, kalau Indonesia mungkin sekitar nomor 16 apa 17 ya, atau mungkin 14 15 sorry. Ya manpowernya di sini populasinya ya, jadi jumlah penduduk Rusia itu sekitar 142 juta, ini 43 juta. Ini kemudian defense budgetnya 11 miliar 870 juta dolar, ini 154 miliar. Ini air powernya ya, kita lihat di sini helikopternya, kemudian juga attack helikopter sampai dengan di sini submarine-nya ada 70 ya. Ini tidak ada aircraft carriers ya. Ini 0 ya. Naval Fleet Strength ini 605. Ini kekuatannya. Nah, ini gambarannya posisi Rusia ya. Kemarin disampaikan ketika hari Defenders Day ya. Rusia, izinkan saya menegaskan bahwa sanksi terhadap Rusia hanyalah sarana, sementara tujuan yang dinyatakan oleh para pemimpin Barat ya adalah untuk membuat Rusia itu menderita. Namun pertaruhan Barat gagal membuahkan hasil, ekonomi Rusia serta model tata kelolanya terbukti jauh lebih tangguh daripada yang diperkirakan Barat. Nah ini selama berabad-abad kolonialisme, diktat dan ekonomi Barat, diktator ya di sini bagaimana mendikte ya, dan juga ekonomi ini Barat terbiasa membiarkan segalanya, terbiasa menindas seluruh dunia. Ya ini apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, oleh Rusia itu sendiri ya. Ini melakukan peningkatan persenjataan militer mereka ya, termasuk juga rudal ya. Jadi apa namanya sampai dengan 2023 di sini saya ambil dari apa namanya dari TASS ya, kayak Antara juga, kemudian apa namanya Kementerian Pertahanannya Rusia. Jadi di sini ada apa namanya kapal selam itu bertambah ya, jadi 4 ya bertambah. Ini untuk menghadapi yang lebih besar ya. Nah mungkin teman-teman paham lah ya, Bung Randy dan juga Bung Firdaus ya mungkin paham ya bagaimana siapa yang akan dihadapi selanjutnya ya oleh Rusia ya. Nah, ini kapal perang juga ya kapal perang juga bertambah ya. Kemudian ya Dernaya Triada juga dipersiapkan, termasuk juga di sini Yars ya, rudal-rudal senjata nuklir, Avangard dan juga Sarmat ya. Nah ini ya, jadi sesekali saya juga share ya ke teman-teman ya. Tapi ya jangan terlalu sering lah ya, karena nanti kita lihat dampaknya aja ngeri banget ya, atau apa bom atom aja berat ya, apalagi kalau yang muncul yang begini-begini. Nah ini kemudian juga di sini apa namanya ini bertambah juga ya kapal selam apa namanya Borei A dan juga Imperator Alexander III yang bisa membawa hulu ledak nuklir. Kemudian juga kapal terbang apa namanya TU Tupolev 160 strategik. Nah ini yang dikhawatirkan juga ya bisa membawa hulu ledak nuklir. Nah sementara di Asia Timur di sini Amerika Serikat apa namanya meningkatkan kehadiran pasukan militer mereka di Taiwan. Nah tadi ya kaitannya tadi dengan military training. Ya ini menghadapi ancaman China ya. Sebelumnya di sini adalah minggu lalu atau 2 minggu lalu adalah Korea Utara ya. Ketika Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan juga Jepang mengadakan latihan militer ya. Nah ini ada gambarannya kenapa saya buat di sini ya, dari Edward Snowden ya. Can you think of any examples from history of secret operations that the White House was responsible for but strongly denied ya. Jadi yang harusnya kantor Presiden Amerika Serikat itu bertanggung jawab ya, tapi mereka seringkali di sini mereka menyangkal. Besides you know that little mass surveillance ya, Kerfavel ya. Nah ini kalau misalnya say today that anti-Castro invasion of Cuba was not staged from American soil, but that the US is sympathetic with the aims of those participating. Simpatik ya. Ras said that the Cuban affair was one of the Cuban themselves to settle, but that the US was not indifferent to extensions of the communist tyranny in the
hemisphere. Nah itu, jadi politik global Amerika Serikat itu nggak akan mungkin ini ya, bukan lagi kita bicara politik regional ya ketika masa perang dingin. Nah ini juga terjadi ya sampai dengan Asia Timur ya. Nah ini inflasi yang terjadi ya. Juga kalau misalnya kita lihat di sini Argentina itu sampai dengan 76,1, Turki itu 1,2%, Inggris itu sekitar 9, Jerman itu 7,2, EU itu 6,8, Meksiko itu 6,3, Indonesia itu inflasi itu 5,5 ya, 5,5. Nah ini saya nggak pernah lihat data ini ya, selalu di Indonesia ini 3% katanya gitu kan, pertumbuhan ekonominya 5,3, jadi masih ada surplus. Saya nggak pernah lihat data ini, padahal data yang ini dari TAS ya 5,5% ya. Kayaknya itulah ya uniknya plus negeri plus 62 ya. Nah Italia itu plus 5,2 ya, India itu plus 5,1 ya. Di sini UR ya. Afrika ya, Afrika Selatan 5,1 dan Rusia itu 5% ya. Nah, ini inflasi ya, kalau misalnya kita lihat dampaknya ya, Rusia dengan dunia itu sendiri ya, Rusia juga terdampak ya teman-teman ya. Nah ini yang paling parah di sini adalah inflasi ya sampai dengan 2022. Zimbabwe itu 244%, Venezuela itu 156%, Sudan itu 142%, Libanon 139%, Turki itu 94,8%, Argentina 87,3%, Sri Lanka itu 64,27% ya. Kemudian Suriname itu 57,6%, Yemen itu 54,1%, Iran itu 52,2% ya inflasi. Nah ini apa kira-kira solusinya yang dimunculkan adalah kaitannya dengan hubungan dagang ya. Ini saya tidak membuat yang Indonesia Rusia dengan India, tapi melihat dari yang ini adalah Rusia dengan China ya. Nah ini perdagangan barang ya antara Rusia dengan China. Nah, izinkan saya mengambil dari Sputnik. Ya 2021 di sini ekspor Rusia ke China 79,3 miliar dolar. Nah kemudian import dari China itu ke Rusia itu 67,6%. Ya jadi ada peningkatan tentu saja. Nah ini tentu saja juga surplus ya ke Rusia ya, karena ini kan 79,3 ya. Nah kemudian 2022 ekspornya 114 ya, 2 miliar dolar, importnya ini 76,1 miliar dolar. Tapi kalau kita lihat 2022 ini surplusnya ke China ya. Nah perdagangan di sini barang 2022, 2021 di sini 146,9 miliar dolar. 2022 ini 190,3 miliar dolar, ada peningkatan sebesar 29,5% ya. Nah ini gambarannya akibat perang bagi Ukraina, loss ya per hari kemarin 387 kapal ya, pesawat terbang, helikopter ya. Kemudian juga ada UAV 3222, Air Defense Missile Systems ya, tanks and other armored fighting vehicles, multiple rocket launches ya. Ini peluncur roket, kemudian juga artillery cannons dan juga mortar 4109 dan juga special military motor vehicles ya. Nah ini per hari ini yang saya dapat adalah 128 angkatan bersenjatanya Ukraina ini dilucuti ya dan dikalahkan ya, neutralized ya by Russian military troops and artillery. Jadi besar sekali sebenarnya dampaknya ya kalau misalnya kita lihat. Nah ya, makanya mereka membutuhkan tadi ya, kalau misalnya kita lihat di sini tanks juga termasuk ya. Ya ini 7.994. Padahal ini kan sudah, kalau kita lihat dari datanya kan ini sebenarnya udah lebih udah sangat jauh ya. Berarti bisa jadi memang tanks yang dari barat ya. Jumlah tanks dari barat itu juga sudah kena ini ya. Dampak juga ya dari peluncuran S-300-nya Rusia ya. Di sini juga sama sebenarnya kalau misalnya kita lihat NATO itu sendiri ya, reluctant to use force to defend allies, karena ini sebenarnya bukan allies-nya juga ya Ukraina ini ya. Jadi kalau misalnya kita mengacu kepada pasal 5 ya NATO ya, pasal 5 NATO declarations ya, sebenarnya Ukraina ini bukan bagian dari, belum diterima secara sah ya, legitimate sebagai anggota NATO ya. Makanya di sini ada juga di sini keengganan ya. Jadi yang ini adalah hanya 56%, Kanada itu 53%, dan di sini juga EU ya ini hanya 48% ya. Nah ini confidence di Putin ini kalau misalnya kita lihat sampai dengan ini cukup besar ya sebenarnya, 2066%, dan sebentar lagi juga mereka akan mengadakan pemilihan umum ya, pemilihan presiden. Nah ini juga lagi saya monitoring juga ya, kaitannya ya, kira-kira kemungkinannya Putin menang atau misalnya Putin kembali karena sudah 2 periode, apakah
nanti Putin akan jadi perdana menteri dulu ya, macam-macam lah ya. Itu sistem politiknya Rusia itu sendiri. Nah, juga di sini adalah remain part of the Ukraine ya, want to succeed. Kalau misalnya kita lihat di sini Ukraine itu sendiri memang menginginkan supaya Donbas itu menjadi bagian dari Ukraine. Nah, ya sementara kalau misalnya 33% di sini menginginkan become independent state, kemudian 4% di sini adalah become independent state itu 4%, kemudian become part of Russia, ini menurut Ukraine ya 2%, nah ini 10% don't know. Ya, remain part of some terms as of before crisis 11%, nah ini 51% kalau kita lihat ya. Remain part of Ukraine with greater economy from Kiev 21%, nah ini become independent state ya. Di sini gambarannya karena ini memang data-datanya memang dari barat ya, ini 30% become part of Russia 24% dan tidak tahu 10% ya. NATO views ya. Worry about Russian military threat. Ya, ini major threat-nya di sini Poland ini adalah anggota NATO. Ini 70% karena berdekatan sekali ya dengan Belarus dan juga perbatasannya dengan Rusia ya. Ini minor threat 19%, nah ini not a threat. Ya, UK ini sebenarnya kecil ya karena dia jauh ya, bukan di daratan Eropa juga 53%, minor threat 36%, not threat ya 7%. France juga 51%, minor threat 40, ini 8% ya. Spain, jadi sebenarnya ini very. Nah ini cuma kalau misalnya ini major threat ini 59%. Ya, kalau misalnya kita lihat ini ada kekhawatirannya kenapa ini Amerika Serikat ya, minor threat 33 ya. Nah ini survei yang dilakukan ya oleh NATO ini per tanggal 24 ya. Nah, kemudian juga play Ukraine with arms ya, oppose ya. Poland ini sebenarnya support 50% karena tadi berdekatan ya. Perbatasannya US ini juga 46% support ya. Di sini yang menentang 43, Kanada ini 44%, UK 42%, France 40%, Spanyol ini yang menolak 66% ya. Nah, Spanyol juga mengirimkan bantuan militer ya atau persenjataan militer ya. Nah, juga ini yang melawan Italia. Nah, ini Jerman juga sama ya. Karena pengalaman mereka ya yang pernah mengalami Perang Dunia Kedua ini, median nilai tengah yang diambil adalah 52 menolak dan juga 41% menentang ya. Tadi kaitannya dengan menyuplai persenjataan ke Ukraina ya, berhadapan dengan Ukraine. Ya, defense allies. Nah, ini ya, selalu ini kan adalah siapa sebenarnya Ukraina ini ya, bukan bagian dari negara anggota NATO ya, tapi kenapa mereka ini ya should not ya. Nah, ini jadi kalau misalnya ini that is do you think our country should or should not use to defend that country. Nah, ini hasilnya aja kita lihat mediannya di sini ya 48% ya. Walaupun 10%-nya pasti don't know ya, karena kan ini kan totalnya 90% ya. Jadi 48% should ya. Tapi nggak sampai juga 50% plus 1 ya. Nah, kemudian juga US, Germany, difference ya. Providing economic aid, juga di sini US dengan 62%. Germany ini 71% kalau kita lihat di sini, 46%. Ya, US Germany disagreement over Ukraine ya. Jadi ada tidak kesepakatan Ukraine ya. US itu 46%, Germany 19%. For Ukraine ini Amerika Serikat 62%, Germany ini juga nggak mau ya. Karena tadi ya Ukraina ini kan juga bukan negara-negara yang sempurna banget ya bagi negara-negara Uni Eropa dan juga NATO. Ya, ini 56%, ini 38%. Decrease economic sanctions on Ukraine 10% dan ini 29% ya. Jadi support for Western countries providing economic aid ini 62%, Amerika Serikat dan Jerman ini 71%. Ya. Nah, ini Demokrat, Republiks ya juga sama gambarannya. Kalau Demokrat ini mereka memang nggak suka perang, tapi Republik ini ya. Jadi polanya karena Republik ini kan mereka taxpayer ya. Biasanya mereka punya industri-industri militer ya, persenjataan ini to defense against NATO ya, to defense NATO, ally against 69%. Support NATO, sending arms to the Ukrainian government ya 60%, increase economic sanctions. Nah ini kan 40% nggak sampai 50% ya. Di dalam negerinya ini karena memang partai politiknya hanya dua ya, Demokrat dan Republik. Support for Ukraine become a NATO member 71%, Republik ya. Kemudian Russia is major military threat to its neighbors 67%. Ya, tadi Republik ya. Ini beda banget dengan Demokrat. Ya, kalau Demokrat itu kan human right ya, hak asasi manusia, kerjasama ekonomi ya, demokrasi mereka lebih prefer ya, sistem politiknya Amerika Serikat. Nah, ini 50
ya. Russia is blamed for violence in eastern Ukraine. Ini juga 50%, ini 39% bahkan ya. Demokratnya ini 60%. Ya. Dan ini 69% ya, support for western countries providing economic aid. Ya, economic aid ya, seiring bukan hanya bantuan persenjataan militer tapi juga bantuan kemanusiaan ya. Nah, ini juga bagaimana Rusia ini sendiri melihat ya, bagaimana dampaknya 2002 ya sampai dengan situations ya, current economic situations ya. Ya, tetap ya good di sini ya, 44, 24 ini datanya sampai 2015 ya, bad 73% ya, yang melihat ya bagaimana kondisi ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi Rusia saat ini. Ya, sementara yang beranggapan baik itu hanya 24% ya. Jadi kalau misalnya 73 tambah 24 ini kan 97%, berarti 3% lagi don't know ya. Nah, ini sanctions on oil price, harga minyak ya, yang mengakibatkan persoalan ekonomi. Russian ekonomi ya, ini saya combine juga dengan data yang berasal dari Rusia ya, Western sanctions ini 33%, jatuhnya harga minyak dunia 33%, current government economy policy, kebijakan ekonomi Rusia itu sendiri juga ya, juga dikritisi oleh masyarakatnya 25%, dan juga di Sinan ya, Dotno sekitar 8%. Ya. Kemudian juga di sini relations dengan China, di sini disetujui 90% ya, mereka memang ini ya 90%, dengan US 85%. Jadi sebenarnya dalam negeri juga fine-fine aja sebenarnya. Ukraina di sini 83%, dengan Uni Eropa 62%, energy policy 73%, ekonomi 70%, corruption di sini yang terkait dengan persoalan dengan corruption ya, bagaimana kebijakan apa yang diambil oleh Presiden Vladimir Putin ini 62%. Ya. Nah, ini powers ya, juga kaitannya kayak tadi ya, who have favorable view ya. Nah, ini yang sebelumnya itu dengan Jerman cukup baik ya, 79%, turun ya menjadi 30%. Dengan EU juga selama ini ya di atas 60% juga turun ya. Dengan US juga ya, ini 15 ya persen, dan juga dengan NATO ini semakin decline jadi 12% ya. Nah, Ukrainian views tadi misalnya kita lihat ya, artinya kan di sini kan Kharkiv ini juga ya, jadi Kharkiv ini sudah dikuasai, artinya di sini ini sudah sebagian ini Potrevos ya, Javoriskaya, Kherson juga sudah dikuasai. Jadi memang ya bagian ini timur ya, bagian timur sudah dikuasai ya, Sea of Azov ya. Ini kan Azov ini pasukan khususnya Ukraina ya. Ukraina di sini sendiri change West ya, Kiev is bad influence ya di pandangan mereka ya. Ukraina itu dalam negeri 42%, ini 59%, dan semua segala macam. East juga sama ya. Use military force ya, negotiate. Nah, solusi perang berkepanjangan ya, menghentikan perang yang berkepanjangan di sini adalah prioritas diplomasi dan dialog ya, melibatkan Ukraina dan Rusia saja ya, diplomatnya ya secara bilateral ya, dan tanpa melibatkan intervensi asing ya. Di sini dalam kaitannya dengan Barat, Uni Eropa, dan juga NATO ya. Kalau memang kita tidak menginginkan perang yang nantinya ya mungkin bisa menghantui Eropa 3 sampai 5 tahun ke depan ya, atau mungkin lebih lama lagi. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian. Ya, terima kasih Bang Hendra. Luar biasa. Banyak informasi-informasi yang selama ini mungkin tidak kita temukan ya, media-media mainstream ya. Kalau kita tidak menggali ke orang-orang seperti Bang Hendra ini, mungkin kita nggak dapat lah ya. Luar biasa. Sebelum kita mulai diskusi, mungkin kita monitoring dulu kawan-kawan kita. Virtus sudah bisa bergabung dengan kita atau masih menguji skripsi? Mas Arief masih mengajar atau sudah bisa bergabung dengan kita? Oke, baik. Bang Hendra, terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa tadi. Sebenarnya ada list pertanyaan ya yang sudah kita siapkan untuk membuka diskusi lah ya. Tetapi karena sepertinya list-list pertanyaan tersebut justru sudah dipresentasikan dengan baik sekali oleh Bang Hendra ini. Nah, harusnya kita simpan untuk diskusi kita itu. Tapi ya udahlah, berdasarkan pemaparan tadi saya kira juga sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan yang bisa diambil ya. Mungkin saya akan mencoba membuka diskusi terlebih dahulu ya.
ada hal-hal yang sangat menarik tadi. Tapi sebelum kita masuk ke yang jauh lebih dalam, mungkin saya akan bertanya dulu, Bang, tentang konflik Rusia Ukraina nih, ya kan? Tadi kan dijelaskan NATO itu bahwa Ukraina itu bukan bagian dari NATO, bukan anggota NATO, gitu kan? Tetapi pertanyaannya adalah kenapa kok negara-negara ini, negara-negara baik itu NATO ataupun AS segala macam itu mau membantu persenjataan Ukraina ini untuk melawan Rusia? Itu apa sih, Bang, penyebabnya? Silakan, Bang Indra. Siap. Jadi kalau kita lihat di sini adalah tentu saja memang negara-negara Barat ini mereka memonitor ya. Jadi karena memang NATO ini kan memang punya agenda enlargement policy-nya mereka ya, bagaimana mereka ingin menambah negara anggotanya ke timur, yang mana di sini adalah sebelumnya merupakan negara-negara Pakta Warsawa selama masa Perang Dingin. Nah, kemudian juga di sini yang kita lihat adalah mereka ini saat ini adalah negara persmakmuran negara-negara Rusia dikenal dengan CIS, Commonwealth Independent State. Maka di sini tentu saja kaitannya kita juga harus melihat bahwa sistem politik di dalam negerinya Ukraina yang selama ini dikendalikan oleh Moskow ternyata juga dimonitor oleh negara-negara Barat, dalam hal ini tentu saja Brussels ya, dan juga di sini adalah Strasbourg ya, NATO ya, headquartersnya NATO. Nah, kemudian begitu kondisi politik tersebut change ya, sistem politik itu kemudian berubah dari Yanukovych, kemudian juga berganti kepada Zelensky di sekitar tahun 2019. Nah, ini adalah sebuah kesempatan sebenarnya ya, sebuah kesempatan, apalagi selama ini juga oposisi yang memang dikenal ya, juga merupakan bagian dari kelompok oposisi ya, Vladimir Zelensky ini, walaupun mungkin teman-teman tahu bahwa sebelumnya dia ini kan adalah bintang opera ya, bintang kemudian desain dari bagi negara-negara Rusia mungkin ya, bagi persmakmuran Independent State ya, CIS, Commonwealth Independent State. Zelensky ini profil daripada Vladimir Zelensky ini quote and quote misalnya dianggap sebagai badut ya, clowns ya, sebagai badut, dan ini yang menurut mereka terjadi ya, terjadi hingga saat ini juga mengakibatkan dianggap remeh gitu kan bagi Rusia. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya tadi kaitannya dengan adalah di sini tentu saja sumber daya ya. Kalau misalnya kita lihat tadi adalah wheat ya, di sini ada gandum ya. Kemudian juga di sini jumlah penduduk juga tidak besar ya. Kemudian faktor luas geografinya juga salah satu yang terbesar ya di Eropa ya. Ini Rusia Ukraina ini. Tentu saja ini menjadi nilai tambah juga. Di satu sisi di sini adalah menurut anggapan Barat, perspektifnya Barat dengan kepemimpinannya Vladimir Zelensky, Presiden Vladimir Zelensky itu akan membawa angin perubahan. Dalam hal ini kaitannya adalah demokrasi. Kalau kita tahu demokrasi yang diinginkan oleh Barat ini sebenarnya juga gagal ya. Jadi gagal ya diterapkan di Irak ya. Nah, kemudian juga di sini gagal termasuk juga di Libya ya, yang pada akhirnya mengakibatkan konflik berkepanjangan ya. Nah, saya juga sampaikan ini bukan hanya di forum diskusi kita sore ini ya, tapi juga kepada media-media Barat ya, kepada teman-teman diplomat ya yang Barat, dan juga di sini adalah dari negara-negara Barat, bahwa demokrasi yang mereka inginkan itu ya sangat jauh berbeda. Jadi saya setuju misalnya dengan Menteri Luar Negeri kita, misalnya Dr. Hasan Wirayuda, demokrasi yang memang berciri khas Indonesia gitu, masing-masing negara. Jadi nggak bisa juga misalnya kita memang harus misalnya menginikan apa yang diinginkan ya. Kalau misalnya kita lihat konflik yang terjadi di Irak dan juga Libya, yang pada akhirnya ini menjadi catatan buruk ya. Bahkan juga di Yugoslavia akhirnya pecah kan. Yugoslavia juga pecah ya. Kemudian juga di sini ada Serbia,
kemudian juga ada Kroasia, Bosnia Herzegovina, Moldova ya, kemudian Albania. Ini juga pecah kan. Nah, pada akhirnya yang dekat dengan Rusia adalah Beograd, Serbia. Ya, kemarin juga tahun lalu juga apa namanya kita ada acara ya di Beograd. Nah, itu juga menunjukkan bahwa mereka juga peduli ya. Nah, jadi kalau misalnya selama ini ya memang niat daripada negara-negara Uni Eropa dan NATO itu adalah melemahkan posisi Rusia di regional di kawasan Eropa dan juga di global gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kenapa itu terjadi, ya memang itulah kondisi realitanya dengan apa? Ya adalah dengan mendukung pemerintahannya Presiden Vladimir Zelensky ya. Nah itu jadi dengan begitu maka mereka bisa apa namanya mempertahankan ya, bisa mempertahankan ininya mereka ya, bisa mempertahankan pengaruh mereka dengan begitu sangat dekatnya dengan Rusia. Nah, sementara Rusia ini sendiri juga pernah sebelumnya di tahun apa konferensi internasional apa security di Munich tahun 2007 kalau tidak salah sudah menyatakan Presiden Vladimir Putin sudah menyampaikan bahwa dia sebagai pemimpin nasional Rusia itu sudah komplain gitu, sudah komplain dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara NATO ya dalam hal kaitan ini. Jadi kalau misalnya Uni Eropa mau memperluas keanggotaan mereka silakan go ahead ya. Nah sebenarnya maksud dan tujuan daripada Presiden Vladimir Putin itu adalah karena punya Eurasia Economic Policy, Eurasia Economic Organization ya EIU ya. Dan kemudian juga saya juga mengadakan penelitian juga research ya dengan promotor ya Profesor Ari Bainus, Profesor Sadikanta Prawira, Profesor sama Bapak Teguh Jasa ya tentang Eurasia ini. Ternyata memang ada juga memang ambisi dari Presiden Vladimir Putin ini untuk mengintegrasikan Eurasia Economic Union tadi EIU dengan apa namanya kebijakan integrasi ekonomi Uni Eropa gitu. Nah, kan kalau bisa kita lihat di situ ada Kazakhstan, Armenia, apa namanya Belarus, Rusia ya, Turkmenistan yang menjadi anggota EIU ya. Nah, kalau misalnya Ukraina kan sudah menginginkan bergabung dengan Uni Eropa gitu. Nah, sementara kalau kita lihat dari pandangan Uni Eropa, Brussels, mereka menginginkan ya hanya mereka gitu loh, peduli amat ya, peduli dengan peduli, gue nggak peduli gitu loh kan, who cares gitu loh dengan EIU gitu. Selama ini yang diakui di Eropa ya adalah Uni Eropa. Nah, sementara kalau misalnya EIU ya bentukan Rusia apalagi ya kan belum lagi BRICS kalau misalnya kita lihat di sini ada Brazil ya Rusia India China kemudian negara Afrika Selatan ya kemudian juga Arab Saudi ingin bergabung ya kemudian juga Turki ya. Nah kembali lagi kalau misalnya ini mereka juga ingin bergabung kan. Nah tapi kalau misalnya kita lihat kembali lagi saya selalu ini kan dengan Indonesia Indonesia ini kan selalu setengah hati ya nggak punya visi ke depan ya bagaimana kira-kira kita mendekatkan diri dengan baik itu dengan semua apa namanya kekuatan dunia ya seperti halnya juga India mereka bisa bermain di semuanya padahal sama-sama negara yang mendukung gerakan non blok gitu kan. Nah sementara kalau Indonesia ini kayaknya ya setengah-setengah ya. Nah itu tadi kembali lagi kita bisa coba pahami kebijakan apa yang diambil oleh Presiden Joko Widodo ya tadi ya kalau misalnya Rusia tidak bisa membawa modal kapital yang besar atau meningkatkan volume perdagangannya tidak seperti halnya dengan China ya udah ya masih wait and see itu satu menurut pandangan saya yang kedua kemudian juga di sini adalah ya tadi ya kita masih punya lag ya kekurangan ya dalam kaitannya dengan memahami Rusia itu sendiri saya juga berdiskusi ya dengan beberapa orang scholars Indonesia juga ya yang kaitannya dengan hubungan internasional mereka menyalahkan Indonesia itu selalu dibenarkan gitu. Sementara mereka menyalahkan Rusia yang tidak mampu ya, yang tidak mampu mendekati Indonesia. Saya rasa kalau misalnya kita ini ya Rusia selama ini dengan duta besar Ibu Galina mereka bukan hanya kita bicara tentang kerjasama ekonomi ya, tapi juga apa kerjasama militer, tapi juga di sini adalah kerjasama soft power ya, yang memang minta di apa yang memang didorong untuk lebih ditingkatkan dalam hal ini kaitannya dengan apa namanya rumah sakit persahabatan ya kemudian juga ini apa namanya stadion GBK yang juga hampir ya bukan hampir lagi tapi mirip ya sama dengan stadion Luzhniki ya di Moskow ya nah itu tadi jadi kita ini sudah gagal ya artinya kalah set lah kalau misalnya dengan Rusia kalau menurut saya ya tapi kalau misalnya
dibilang misalnya Rusia yang tidak mendekatkan diri, ya bisa jadi juga demikian ya. Artinya memang saya nggak tahu ya, tapi kalau misalnya ini saya pernah juga waktu itu diundang ya, ada acara juga dari Universitas Gadjah Mada, itu mahasiswa-mahasiswa dari MGIMO ya, mereka yang mengambil doktoral juga, Moscow State Institute of International Relations. Kami malah berdiskusi ya, jadi saya bilang pakai bahasa Rusia ke mereka bahwa harus lebih ditingkatkan, didorong hubungan Indonesia dengan Rusia, karena Indonesia ini ya tadi selalu kalau misalnya pemikiran kebijakan luar negerinya itu selalu cenderung pada pragmatisme, ya, kemudian juga ini tanpa misalnya pragmatisme tadi, misalnya kaitannya dengan siapa yang bisa membawa modal lebih ya, membawa uang lebih, investasi lebih, seperti halnya apa namanya, China ya, kemudian juga Rusia, Amerika Serikat yang mengirimkan pesawat namanya angkut ya, Hercules C-130 ya ke Indonesia ya. Nah ini juga kan Indonesia ini kan kalau saya baca ya, sumber-sumber informasinya ini kan juga di media tentu saja ya, media mainstream ya. Ini kan juga cenderung cenderung tidak tidak transparan ya. Nah ini apakah kerjasama ini apakah dalam bentuk misalnya bantuan luar negeri atau kerjasama bilateral. Nah ini ya tadi ya kembali lagi ke Ukraina tadi ya. Jadi memang di sini kalau misalnya kita lihat, eh, Ukraina jelas ya dia punya ambisi untuk mendekatkan diri ke Barat ya, dalam hal ini Uni Eropa dan juga NATO ya. Bahkan juga Menteri Pertahanannya NATO ya juga di sini ketika mengunjungi Strasbourg memperlihatkan sapu tangannya, handkerchiefnya dia dengan gambar pesawat terbang jet tempur ya. Jadi itu secara implisit ya, bukan implisit lagi tapi eksplisit menandakan bahwa Ukraina tidak membutuhkan dukungan bantuan militer tank, tapi membutuhkan pesawat tempur ya. Dalam hal ini tentu saja untuk lebih gencar ya menghabisi Rusia gitu loh, menghabisi posisi-posisi strategis Rusia yang semakin mendekat ya dari wilayah timur ya, bukan hanya misalnya kita Mariupol sudah diambil alih, padahal selama ini Mariupol ini adalah basisnya pasukan militer Azov ya. Itu misalnya kalau kayak di kita tuh mungkin kandang menjangan ya, yang di daerah menuju Jogja Solo ya. Jadi Kopassus ya, Makopassus ya. Nah itu sudah dikuasai, artinya belum lagi kalau misalnya kita bicara yang di mana di Serang gitu kan. Nah, misalnya tadi kaitannya dengan Kostrad ya, atau misalnya yang di Malang ya, Brigade Infanteri ya. Jadi sudah pelan-pelan sudah dikuasai dan mendekat ya, merapat semakin mendekat ke ke wilayah sentral, dalam hal ini pusat ya, atau di sekitar dari Ukraina ya, mendekat kepada Kiev gitu. Nah, sementara ambisinya seperti itu karena memang buat buat pemerintahannya Presiden Vladimir Zelensky bahwa Moskow ya itu bukan hanya bicara tentang tadi kemiripan tradisi budaya bahasa, tapi memang ada faktor X misalnya kaitannya dengan otoriter ya kan, otoritarian ya kan. Ya tapi kalau menurut saya juga sama ya, di Uni Eropa juga sama hal tersebut terjadi, cuma kan nggak pernah belak-belakan juga ya, walaupun saya juga suka dapat juga informasinya ya, di Uni Eropa itu juga terjadi yang namanya korupsi, di NATO juga sama ya, dan juga korupsi, kemudian persoalan dengan kepemimpinan. Kita lihat aja misalnya kemarin waktu di Menlu-nya Jerman ya, saya lupa namanya ya, Menlunya Jerman seorang wanita ya, itu menyampaikan bahwa Eropa saat ini menghadapi Rusia, konflik ya terkait dengan apa yang terjadi di Ukraina. Walaupun kemudian ditarik kembali pernyataan tersebut. Ini kan fatal, ya kan? Artinya ya Eropa yang mana gitu loh. Sementara Uni Eropa sendiri tidak solid gitu loh. Ya, termasuk juga Serbia ya. Kemudian juga eh, negara-negara lain kalau misalnya kita lihat tadi nggak semua misalnya solid untuk menghadapi Rusia. Bahkan Amerika Serikat sendiri juga ada keengganan, reluctant ya, mereka menghadapi Rusia misalnya kaitannya tadi dengan NATO tadi ya. Dan ini ya mungkin teman-teman juga ikut membaca misalnya gitu kan, ya nggak, ya kelihatannya kan ya ini nggak sepadan lah militernya Rusia dengan Ukraina, dengan Barat ya, dengan NATO, karena kapal induk juga cuma satu gitu.
ya kan? Ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau tadi misalnya kita lihat misalnya rudal-rudalnya tadi Yars ya, kemudian Avangard ya, Avangard kemudian Sarmat ya. Nah, itu kalau misalnya terjadi yang begitu ya, sedangkan kalau kita pahami bom atom Hiroshima Nagasaki saja ya jatuh pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 saja, itu sampai dengan hampir 300.000 ya orang korban ya, tewas ya. Nah, apalagi kalau misalnya meluncur satu aja, saya nggak bisa bayangkan bagaimana hancurnya ya dunia ini gitu loh. Nah, kalau misalnya ya tadi memang walaupun bagaimanapun ya teman-teman ya, Bung Firdaus dan juga Bung siapa, Bung Randy ya ada kekhawatiran juga perang akan meluas gitu loh. Dan juga tadi ya inflasi ini sudah terjadi di Indonesia juga sudah terjadi misalnya Indomie aja. Ya kan Indomie aja mungkin Indomie aja noodle aja ya itu juga saya udah buat tulisannya ya itu mungkin sekitar 30% 40%. Tapi kan pemiliknya Indomie Indofood nggak mengakui nggak terjadi yang namanya begitu katanya. Padahal harganya sekarang mungkin 13.000 sampai 15.000 untuk 5 paket karena saya suka belanja juga ya itu noodle ya. Konsumen Indomie juga Bang Hendra ternyata. Sebelumnya mungkin sekitar 8.000, 10.000 ya kan untuk 5 bungkus Indomie. Ternyata ya kan sekarang udah 13.000, 15.000 ya ada dampaknya juga dan itu besar artinya kan ada yang terjadi kenaikan 30% dengan sampai dengan 50% ya. Dan ini terjadi ya cuma kalau misalnya tadi ini kan karena masih musim dingin ya jadi ya mungkin lebih banyak tadi ya OPEC masih mengontrol ya suplai minyak ya kan. Nah makanya di Indonesia harganya turun ya karena orang juga musim hujan malas kemana-mana ya. Tapi nggak apa-apa. Nah itu jadi kaitannya tadi ini menjadi buffer ya. Ukraina ini menjadi apa namanya menjadi titik tolak ya. Menjadi Ya. apa namanya cornerstone-nya ya titik pijaknya Barat ya. Tadi untuk semakin memperluas ya pengaruh mereka di Eropa Timur. Jadi itu Ya. gambarannya. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Bang Hendra. Cukup panjang lebar penjelasannya. Ya, kemudian Bang Hendra ada tadi juga sebenarnya yang Bang Hendra singgung itu di dalam data itu kan Jerman itu sebenarnya tidak melihat perang ini sebagai sesuatu yang besar sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat di berita itu seolah-olah Jerman itu sudah nggak sabar pingin ikut-ikutan itu, termasuk ketika mereka mulai mengirimkan bantuan tank Leopard itu sudah dimulai Bang ya? Sudah dimulai. Itu Ah, sekitar 200-an kali. ah, ah. 200 tank. Tetapi di dalam data tadi sebenarnya mereka tidak melihat ini sebagai ancaman yang besar gitu kan. Apakah pengiriman tank ini sebagai titik balik di mana Jerman mulai ingin ikut terlibat lebih jauh, ataukah hanya sekedar formalitas saja, hanya untuk meredam isu perpecahan atau tidak kompaknya internal NATO? Bagaimana pendapat Bang Hendra? Silakan Bang Hendra. Ya, Jerman dalam hal kaitan dengan ini, begitu mereka memutuskan mengirimkan Leopard, ini persoalan serius gitu. Karena kalau persenjataan militer dari negara-negara anggota NATO masuk ke dalam konflik berkepanjangan antara Rusia dengan NATO, maka sah-sah saja Rusia menghancur leburkan ya persenjataan militer NATO tersebut gitu. Nah, kalau misalnya ini kalau kita misalnya kita lihat ya, sementara eh, pasukan-pasukan militernya Ukraina juga di training ya oleh apa namanya pasukan khususnya Inggris kan di Polandia. Nah ini juga kan bahwa NATO sudah terlibat sebenarnya. Jadi proxy war itu bukan kalau misalnya dibilang hampir terjadi, ya sudah terjadi. Jadi kalau misalnya ini tinggal menunggu kapan saja ya, kapan saja ini letupannya ini terjadi gitu. Artinya kapan nih mereka head to head gitu loh. Nah ini kan masih misalnya pasukan misalnya tadi Wagner ya, special group ya pasukan bayarannya Rusia juga mereka sudah terjun di wilayah konflik menghadapi nanti persiapan Blackwater ya kan pasukan bayarannya Amerika Serikat. Nah sebenarnya ini sebenarnya yang dikhawatirkan kalau bisa kita lihat dari masyarakat sipilnya demo itu sudah terjadi yang kalau tidak salah itu di Bonn terakhir ya di Berlin juga sama. Jadi jangan sampai ya Rusia ini dia terlalu reaksioner gitu loh. Tapi ini yang memang diinginkan oleh Rusia itu memang seperti itu kalau misalnya kita lihat
sejarahnya ya, perang Napoleon, kemudian juga perang dunia kedua ya. Saya juga menyaksikan sendiri ya bagaimana Leningrad itu sudah dikuasai ya, Saint Petersburg itu di Rusia Utara ya, itu sudah dikuasai oleh militernya Jerman ya, pasukan militernya Jerman. Jadi hanya tinggal Moskow saja, bahkan Stalingrad ya di wilayah selatan itu sudah dikuasai ya. Jadi artinya itu menjadi titik poin mereka untuk melangkah ke Siberia, Vladivostok ya, militernya Jerman. Nah, musim dingin ya, musim dingin itu sebenarnya, nah ini musim dingin itu yang pada akhirnya membuat tentara Jerman, militer Jerman itu kelelahan dan akhirnya kalah. Dan ini juga dialami oleh pasukan militernya Jenderal Napoleon Bonaparte ya. Nah itu tadi, nah ini mereka memanfaatkan situasi itu, misalnya mulai musim dingin ini akan misalnya musim apa namanya, semi ya, itu dalam bahasa Rusianya kalau nggak salah itu adalah apa sih namanya, bukan zima, zima itu musim dingin ya, apa namanya, musim autumn lah ya, artinya itu bahasa Inggrisnya. Nah kemudian ocean atau apa ya, nah itu wisnoi ya, wisna. Nah itu musim-musim gugur ya, apa musim semi ya. Jadi memanfaatkan musim salju ini berakhir dan pada akhirnya ini menimbulkan uh, ya ya artinya bisa jadi ini bisa menimbulkan kekhawatiran head to head tadi, karena tadi demo tadi walaupun kita lihat misalnya ini kan nyata ya, ribuan orang ya, masyarakat sipil berdemonstrasi di Berlin ya, di Munchen ya, kemudian juga di Bonn ya akhir-akhir ini. Ya, ini menunjukkan mereka juga khawatir ya dampak perang itu bagaimana, dan selama ini kan juga Jerman juga apa ya, kalau misalnya teman-teman mungkin membaca juga ya, bahwa Jerman juga kan nggak mau ambil pusing ya dengan masalah persoalan imigran. Walaupun konflik ini masih setahun, tapi kita nggak tahu sesudah berikutnya itu apa yang terjadi ya, kita juga nggak tahu ya bagaimana. Apakah nanti juga ya Polandia juga nggak mau ya, artinya dia juga punya keterbatasan misalnya menerima refugee ya. Ini kan akibat-akibat perang. Nah kalau misalnya tadi perang itu semakin meluas ya, artinya itu semakin tidak terkendali, dan memang itulah harapan dari apa namanya Moskow, mereka menanti NATO untuk datang mendekati mereka ya, sehingga ada alasan misalnya di sini negara-negara yang mendukung apa namanya kebijakan Rusia menghadapi Ukraina dan NATO. Nah, ini yang semakin dikhawatirkan juga ya. Bagaimana nanti di sini apa namanya ada China, bahkan juga ketika Presiden Joe Biden ya masih di Eropa, belum kembali ke Amerika Serikat ya. Dia ini kan masih di Strasbourg ya, NATO ya. Kemudian juga sesudah dari Ukraina, Kiev menemui Vladimir Zelensky dan juga Polandia di Strasbourg NATO. Nah di sini adalah Wang Yi ya, Menlunya apa penasihat utama dari China ya, Wang Yi mengunjungi Moskow dan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Ya mungkin juga Xi Jinping ya. Jadi konsolidasi kekuatan ini masih kita ngomong bicara diskusi tentang China ya. Kita belum bicara tentang kekuatan-kekuatan yang lain, misalnya wah, kita juga membaca ya teman-teman ya, Iran juga bersiap-siap ya. Nah tapi kalau misalnya kita lihat dalam tataran konflik itu sendiri, tetap kerjasama ekonomi berjalan. Nah ini menarik sebenarnya, fenomena yang menarik juga ya, menarik juga. Jadi itu gambarannya, Bung Randy. Jadi Ya, masih. ya baik. Terima kasih, Bang Hendra. Berikutnya sebenarnya tadi ada disampaikan Bang Hendra ya, disinggung yang barusan itu sebenarnya Rusia kan punya cukup kekuatan militer untuk meluluhlantakkan Ukraina itu, ya kan, karena perbandingannya juga cukup jauh ya. Selain karena dukungan NATO dan Barat ya terhadap Ukraina, sebenarnya apa yang menghalangi mereka atau Rusia ini untuk menyelesaikan konflik ini dengan lebih cepat, misalnya dengan mempercepat mungkin menggempur lantakkan dengan serangan besar-besaran mungkin. Apa itu kira-kira Bang Hendra? Ya kalau kita lihat ya yang tadi Defenders Day-nya itu tanggal 23 Februari. Ini nih kalau kita lihat dari pandangan normatif ya, ya heroisme, ya nasionalisme, ya di sini bisa jadi menjadi salah satu faktor juga ya. Kalau misalnya kita lihat di sini bagaimana uh,
perjuangan yang dilakukan oleh militer angkatan bersenjata Rusia, ya, di Stadion Luzhniki dalam perayaan Hari Mempertahankan Hari Membela Tanah Air, ya, 23 Februari kemarin, ini kan secara normatif, ya. Nah, sementara kalau kita bicara yang di lapangan, ya kan, ya mereka tadi, ya, karena ini kan juga ada dampaknya secara internal dalam sistem ekonominya Rusia, ya. Inflasi juga tinggi, ya, kemudian pertumbuhan ekonominya juga sempat minus sampai dengan 2022, bahkan apa? Tapi ada perbaikan lah, ya, mendekati -1% ya. Tapi sekarang juga kan sudah mendekati juga +1% ya. Nah, pasti ada dampaknya. Nah, tentu saja apalagi Ukraina, ya, yang memang kalau misalnya kita ya dengan mudah sebenarnya bisa meluluhlantakan. Tapi kan Rusia nggak mau, ya. Ya di satu sisi karena Rusia ini sebagai aktor negara, ya, state actor yang diakui bukan hanya di Eropa tapi juga di dunia internasional. Dia pasti ingin juga mempromosikan senjata-senjatanya, ya kan. Nah, ini terjadi di Abu Dhabi, ya kan. Jadi apa namanya, menjual senjata juga gitu, jadi supaya industri persenjataan mereka itu juga jalan. Jadi bukan hanya Amerika Serikat dan negara-negara Barat, ya kan. Jadi termasuk juga di sini senjata-senjata strategis, taktisnya mereka, bahkan juga apa namanya, rudal, ya. Ini apa namanya, S300, mungkin S400, ya, tapi mungkin yang S600 nggak dikeluarin lah. Artinya S300 saja sudah bisa meluluhlantarkan Ukraina, ya, wilayah bagian timur, ya. Nah, tadi, ya, ya, pada akhirnya Rusia juga ya tadi sambil menunggu, ya, kedatangan NATO, ya, mendekat ke mereka gitu supaya ini, makanya saya yakin lah, ya, jadi Bung Randy, saya yakin bahwa NATO juga nggak akan mungkin sekonyol itulah menghadapi head to head, ya, dengan Rusia, karena selama ini kerjasama ekonominya juga baik-baik saja, artinya nggak terlalu berpengaruh, ya. Artinya kan di sini ya militernya juga konflik terjadi, perang berkepanjangan terjadi, ya, termasuk juga antara apa, tapi di sisi lain kerjasama ekonomi bilateral juga berjalan gitu. Jadi kalau misalnya dengan mudahnya bisa meluluhlantarkan Ukraina, saya setuju. Tapi tadi kembali lagi ada 3 faktor. Yang pertama tadi, ya, secara normatif, kepemimpinan, ya, dan juga jiwa-jiwa kepahlawanan, heroisme dan nasionalisme itu terus digaungkan, ya kan, karena ini kan Rusia ini selalu kejayaan historinya, ya, sejarahnya bahwa dia adalah negara besar, ya kan, di Eropa. Nah, ini harus selalu didengung-dengungkan, digaungkan. Nah, ini terjadi juga, ya. Nah, terus kemudian yang apa namanya, yang kedua tadi misalnya yang kaitannya dengan misalnya, ya, tetap jadi eh, sepanjang mereka juga melakukan upaya meningkatkan apa namanya kemampuan militer mereka, mengadakan reformasi, ya, Ukraina apa Rusia itu sendiri, ya, mereka juga, ya, kalau misalnya ini mereka juga dengan mudahnya misalnya mengganti siapa pemimpin militernya yang dianggap tidak kapabel. Bahkan juga saya membaca, ya, saya juga mendapat informasi dari teman-teman itu bahwa ada pengkhianat-pengkhianat brutus dalam sistem politiknya apa kabinetnya Presiden Vladimir Putin misalnya. Ya, ini kan informasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut, walaupun saya juga belum dapat informasi yang akurat, ya, reliable, ya, dari teman-teman misalnya yang dari lingkaran inner circle, ya, misalnya kayak gitu kan. Kita lihat di sini adalah kaitannya Menteri Saigu misalnya gitu dianggap sebagai pengkhianat, brutus politik, ya. Misalnya terus kemudian Panglima Angkatan Bersenjatanya. Ini kan menurut versinya Barat, ya. Ini kan nggak jauh beda juga dengan ketika Putin, ya, ketika dimulai awalnya konflik, Putin disampaikan sakit, ya. Bahkan juga apa namanya kena Alzheimer kalau nggak salah, ya, pikun, ya. Nah, kemudian juga Sergei Lavrov juga ketika kunjungan ke pertemuan G20, ya, di Denpasar Bali juga, ya kan, dianggap di sini apa namanya jatuh, ya kan, kena stroke, ya kan, terus dilarikan ke ini kan dari versinya media Barat, ya, itu tadi.
Nah, terus kemudian ya nggak apa-apa ya buat teman-teman yang pro dengan Barat ya go ahead. Saya juga kan pengen belajar ya. Saya juga pengen mau belajar misalnya lebih jauh ya bagaimana sih posisi negara-negara Barat gitu kan. Nah, tapi kan kalau misalnya semua terlalu pro ke Barat ya, terlalu pro ke China, sementara yang satu ini misalnya kita di Indonesia kita nggak peduli ya dengan makanya saya kan selalu sampaikan negara beruang merah ya, ya gimana gitu padahal dia ini kan yang bukan hanya ditakuti di Eropa ya ya ini asumsi saya lah ya apa pandangan saya ya pandangan saya bahwa dia ini adalah negara yang ditakuti di Eropa gitu jadi kalau misalnya tadi ya kemampuan militernya ditingkatkan jadi ada alasan budgetnya dinaikkan nah itu tadi ya yang kedua nah kemudian yang ketiganya adalah jualan ya jualan Ya. senjata yang jualan senjata tadi termasuk di apa namanya Abu Dhabi Arab apa namanya Expo International Expo ya weapon ya weapon itu dua kalau nggak salah minggu ini ya itu mereka jualan ya nggak jauh beda juga ya jadi ya memang inilah memang konteks HI itu ya seperti itu. Ya, baik, Bang Hendra. Kalau kita berbicara tentang Putin itu kan menarik sekali Putin ini orangnya sebenarnya kan. Meskipun negara mencaci maki dia segala macam dibilang diktator segala macam, tetapi posisinya di Rusia itu kalau boleh kita bilang sekilas terlihat kuat-kuat saja gitu kan. Tapi di level domestik nih, secara yang abang pahami gitu kan, bagaimana sih sebenarnya posisi Putin di domestik di negaranya mereka sendiri gitu kan? Bagaimana orang-orang itu melihat Putin itu bagaimana? Silakan Bang Indra. Ya kayaknya juga terfragmentasi ya Bung Redi jadi figur dominan Putin ini apa yang saya dapat ya data-datanya bahwa di kalangan muda nggak disukai ya mungkin hanya sebagian lah ya golongan milenial sini yang menyukai kepemimpinan Putin ya. Karena kan biasanya kan kalau generasi milenial ini kan menyukai perdamaian, ya, menyukai LGBT, ya kan lesbian, gay, biseksual, transgender. Sementara kalau Vladimir Putin kan tim apa namanya administrasinya nggak suka, ya kan ada keputusannya juga, mereka nggak suka dengan LGBT. Nah itu tadi kan kalau misalnya kita lihat di sini ya, memang bermacam-macam ya. Jadi kalau misalnya di militernya Amerika Serikat itu kan kita lihat misalnya gay itu nggak ada masalah, ya tentaranya gay itu nggak ada masalah ya kan. Nah tapi buat Rusia itu masalah misalnya gay ya kan. Nah itu tadi tapi tadi kembali lagi mungkin buat 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 generasi yang apa namanya XYZ ya mungkin ya nggak ada masalah dengan kepemimpinan Putin sepanjang ekonominya tetap berjalan gitu. Artinya pertumbuhan ekonomi walaupun ya ini juga perjuangan dari kepemimpinan Presiden Vladimir Putin untuk meyakinkan Duma ya Senat ya kemarin itu kan termasuk juga keluar dari start ya itu bahkan nol ya nol yang menyatakan tidak gitu loh. Jadi yang keputusan Putin untuk keluar dari strategic treaty arms ya reductions ya apa namanya perjanjian apa strategis terkait dengan senjata nuklir dengan Amerika Serikat itu disetujui bahwa Rusia mengambil posisi untuk mundur ya padahal ya kan kalau misalnya kita lihat di sini selama ini adalah merupakan ajang komunikasi ya channel komunikasi yang terbuka ya dengan start tadi yang terbuka antara Amerika Serikat dengan Rusia. Nah sekarang nggak mau Rusia itu nggak mau dia malah lebih cenderung untuk meluncurkan roketnya keluar angkasa. Jadi ya udah kita main teknologi saja. Artinya ya udah saling mengintai, ya saling apa namanya memonitor dari luar angkasa gitu. Jadi kalau misalnya pun ini ya tetap saja ekonomi tetap jalan, pertumbuhan ekonomi tetap jalan, walaupun juga tadi terdampak. Tentu saja juga kalau misalnya di sana juga ada ya namanya juga bantuan sosial kalau kayak di Indonesia ya bansos itu ada. Tapi kan buat mereka yang generasi muda mereka nggak bisa merantau misalnya mereka nggak bisa misalnya karena kita perantau ya semua umumnya kita ini merantau ya dari kampung halaman kita masing-masing ya nah untuk orang-orang muda mereka mempunyai keterbatasan mereka nggak bisa merantau misalnya ke Ukraina ya kan kemudian ke negara-negara Uni Eropa mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih baik
Nah, ini pada akhirnya juga membuat figur Putin itu mungkin sekitar 10-20% itu mereka nggak suka gitu kan. Nah ini nanti kan juga nanti misalnya 6 tahun sekali ya Vladimir Putin udah periode kedua itu nanti akan dipilih kembali ya paling nggak ya kalau kita merefer apa namanya sampai 2024 ya 2024 paling nggak kalau misalnya 2018 kemarin terakhir ya Putin masih bisa dapat 80% ya hampir 90% bahkan ya apa namanya jumlah pemilih ya yang mendukung dia menjadi pemimpin nasional. Nah kalau misalnya tadi dampaknya ini ya tadi kalau misalnya apakah Putin ini nantinya juga akan mengikuti langkah kebijakan keputusan yang diambil oleh Xi Jinping menjadi presiden seumur hidup ya saya juga belum tahu ya mudah-mudahan sih tidak ya tapi ya ada kemungkinan seperti itu juga ya ya karena tadi ya eh, kejayaan Rusia ya eh, ini hanya Putin misalnya yang bisa membawa ini kan menurut perspektifnya orang-orang tua ya. Jadi perspektifnya generasi yang mungkin di atas 40-an ya. Tapi juga di atas 40-an, sorry, di atas 35 tahun ya, sampai dengan mungkin yang 80-an ya. Tapi mungkin yang di bawah 30 tahun ya, ya mereka juga terpecah gitu. Mereka juga terpecah, mereka juga tidak menginginkan yang namanya, ya udahlah out gitu loh. Kepemimpinan Putin ini sudah selesai gitu. Sudah selesai ya. Karena tadi dampak yang diakibatkan tadi ya mereka tidak bisa merantau, mencari penghidupan pekerjaan lebih baik, studi yang lebih baik ke Eropa Barat, mencari pekerjaan juga lebih susah, jauh lebih susah. Itu terjadi juga. Itu terjadi juga di kota-kota besar Rusia ya. Ya, itu terjadi juga. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kenapa ini misalnya masih bisa tetap dikendalikan ya, termasuk juga tadi keputusan dari Presiden Vladimir Putin membawa Rusia keluar dari START ya bahkan juga semuanya agree ya mereka setuju ya Rusia keluar dari START ya padahal selama ini diakui bahwa ini merupakan channel komunikasi yang terbaik dengan apa namanya para petinggi Amerika Serikat khususnya petinggi-petinggi militernya mereka, policy makernya mereka. Jadi ya itulah ya namanya dan juga demokrasinya Putin, Presiden Putin juga kan tidak disukai ya karena memang cenderung otoriter ya. Kalau misalnya ada ya yang nggak disukai misalnya dengan generasi millennials yang nggak disukai ya kan itu akan dimonitor ya akan dimonitor oleh apa namanya FSB ya Federal Reserve Bureau itu kayak FBI-nya Amerika Serikat ya. Nah kemudian kalau misalnya ya kalau ini ya KGB-nya juga masih ada ya, CIA-nya mereka juga masih ada ya. Belum lagi Spetsnaz ya, ini kan pasukan khusus ya, Kopassusnya Rusia ya, Kopassus itu sendiri. Nah ini ya diintip juga ya jadi demokrasinya juga nggak pure banget gitu cuma ya tadi ya saya ini juga kan terjadi ya di Indonesia juga sama ya kalau juga sama ya jadi kalau nggak suka dengan kepemimpinan presiden sekarang juga terjadi kan diintip dimonitor ya kan kalau bisa dihilangkan ya kan kayak Masiku ya kan. Nah itu tadi dihilangkan supaya nggak membuka borok ya kan, nggak membuka borok pemerintahan sekarang. Nah ini bisa jadi terjadi juga ya, sama ya. Jadi tapi di Amerika Serikat juga sama ya. Jadi sama aja di mana-mana sama kok. Ya memang inilah realitanya. Cuma memang yang disayangkan, kapan sebenarnya konflik ini berakhir ya? Ya, ya. Perang ini berakhir gitu loh. Jadi tapi semua kan sama-sama untung ya. Artinya kan di sini walaupun mungkin ada dalam neraca perdagangan mereka ada saatnya surplus, ada defisit ya. Ya semuanya sama-sama diuntungkan. India sendiri malah mendapatkan diskon harga ya. Ya itu tadi. Nah ini menarik menarik sih. Kenapa Indonesia gagal ya memanfaatkan momentum tersebut ya. Bahkan ketika Indonesia ya karena tadi di dalam itu terlalu banyak ya politik ya like and dislike itu mungkin ya tadi ya karena dengan Rusia siapa sih Rusia itu kan negara yang nggak dikenal musuhnya Barat ya kan masih mending dengan China ya kan dengan Amerika Serikat dengan Uni Eropa ya kan
Rusia itu negara abal-abal. Nah, itu kalau misalnya udah ada anggapannya Rusia itu negara abal-abal ya silakan aja. Ya. Ya, menarik itu Bang, menarik itu Bang. Nah, sebenarnya saya masih ada 2 pertanyaan lagi, mudah-mudahan masih cukup waktunya. Ini sudah jam 6 ini. 2 pertanyaan lagi Bang ya, mudahan Siap, masih siap, siap, siap. bisa terjawab, ya kan. Satu pertanyaan dulu, sebenarnya bagaimana sih menurut Abang Rusia itu memandang Indonesia? Jangan kita yang memandang mereka, kalau kita memandang mereka nanti ya gitu-gitu aja lah istilahnya kan. Bagaimana sih sebenarnya Rusia itu memandang Indonesia itu? Mungkin Abang ada Nah, tahu. ini very good point ini ya. Rusia. Very good, thank you Bung Redi. Jadi very Kita good kasih point. kesempatan ya kan, siapa tahu ada sesuatu yang bisa disampaikan, kita kasih kesempatan di sini Bang. Jadi Silakan. kalau misalnya ini kita refer ya, misalnya kita refer nih ya. Jadi kelihatan ya. Jadi misalnya kita lihat dari foto ini lah ya, foto ini ya. Nah, ini kan, foto ini kan Putin tuh tersenyum ya, smile ya. Tapi ini Sergei Lavrov ya. Itu kayaknya gimana-gimana ya, karena mungkin jalan bersama dengan Presiden Putin gitu kan. Nah, ini juga kemudian juga di sini juga apa namanya kepala istananya mereka saya lupa namanya kepala istananya Kremlin ya. Nah, ini juga sama gitu kan. Nah, kalau militer iyalah mereka kan pride-nya mereka ya dalam konflik dalam perang di Eropa besar. Nanti kalau misalnya main lu sendiri mereka bangga ya. Nah, tadi kaitannya tadi misalnya ilustrasinya tadi, ya Indonesia ini ya harus mampu ya. Jadi eh kalau menurut Rusia ya Indonesia ini harus mampu memainkan peran dan kontribusinya. Jadi eh, jangan hanya misalnya ya sebagai state actor ya yang jagoan ya di kawasan gitu loh. Tapi harus mampu di dunia juga gitu kan. Nah itu tadi. Nah jangan sampai belum apa-apa sudah mengeluh misalnya. Ya pasarnya Eurasia itu complicated, kompleks. Padahal begitu kita menghadapi pasarnya Uni Eropa, sekarang kita punya masalah. Ya kan persoalan nikel, CPO, sampai juga dengan persoalan itu maju ke WTO ya, Organisasi Perdagangan Dunia, dan kita kalah juga. Pada akhirnya Presiden Jokowi Widodo menyampaikan bahwa Indonesia itu Uni Eropa itu dan negara Eropa itu adalah merupakan negara penjajah kolonial ya, penjajah. Tapi alternatifnya apa gitu loh. Kalau misalnya ini kan harusnya kan ada alternatifnya ya. Beliau itu menyampaikan seperti itu. Eurasia ini harus ditingkatkan, ya kan? Ya tapi ini kan nggak semuanya sibuk dengan urusan minyak goreng, ya kan? Minyak kita, ya kan? Nah kemudian politik, ya kan 2024. Jadi saya juga menghargai sebenarnya diskusi seperti ini ya Bung Randy, walaupun Bung Firdaus, Bung Arif ya, dan teman-teman asosiasi ya, ya walaupun saya sih awalnya juga merasa kurang percaya diri sebenarnya ya karena tadi ya melihat menghadapi Rusia siapa tahu saya keceplosan ya kan berbicara tentang Rusia Ukraina saya mencoba untuk netral misalnya tapi ya memang karena apa tadi hubungan kita baik kok dengan Ukraina dengan Rusia tapi kan perlu terus ditingkatkan perlu terus didorong jangan misalnya karena kendala bahasa ya kan apa sih kan nggak susah ya apa namanya berkomunikasi dalam bahasa Rusia itu sebenarnya kan nggak susah kan kalau saya sih dulu pengalaman saya misalnya gitu kan, jadi nggak textbook ya, kutu buku misalnya di perpustakaan ya kan. Ya kita aktif juga di olahraga indoor ya kan, football, soccer ya kan, kemudian juga indoor apa namanya volleyball ya kan. Nah kalau misalnya itu musim dingin, musim panas, ya tetap kita kan walaupun misalnya kayak gitu ya kan, habis main sepak bola ya kan, habis main volley ya kan, tangan biru-biru ya kan kaki biru-biru ya kan karena yang kita hadapin itu bukan hanya orang-orang Rusia tapi ternyata juga orang-orang Afrika ya kan yang badannya besar-besar gitu kan ya tapi itu kan menunjukkan bahwa kita juga harus tough lah ya harus tough jadi ya nggak apa-apa belajar bahasa Rusia terus ya ya kalau bisa berkali-kali ke kafe nongki-nongki ya berkali-kali nggak apa-apa tapi ingat-ingat juga pelajaran ya kan ingat-ingat juga kuliah ya kan jangan sampai kita DO Pak. Ada juga beberapa sebagian teman mereka nongki-nongki akhirnya DO kan padahal itu kita stipendium ya berdasarkan beasiswa kan nah itu tadi karena terlalu sering nongki-nongki jalan-jalan di taman dengan wanita perempuan Rusia teman kuliah akhirnya ya DO kan nggak sampai setahun ini ada keputusan ya kan dari rektor Anda di DO misalnya begitu karena Anda tidak mampu menyelesaikan tahun pertama kuliah Anda.
Nah itu remote Rusia ini juga dan Bang Indra jadi curhat nih ya. nah itu nah itu juga Maaf saya telat ini, baru Udah online itu, selesai udah kuliah. online itu. nggak Udah apa-apa, mulai. kan nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Terus yang China juga sama, dia tega saya kirain kan, yang dari China itu mereka pinter-pinter juga, ternyata di DO juga ya. Rusia ini kejam juga saya pikir gitu, yang dari Jepang juga di ini, dari Jerman juga di DO. Kalau nggak mampu terlalu banyak nongki-nongki ya kan, jalan ya kan, menikmati musim panas, musim dingin ya kan, dengan wanita-wanita di sana, perempuan di sana, DO akhirnya ya kan. Nah itu parah sih memang ya, makanya kalau menurut saya memang I'm agree totally with you ya guys, dengan Bung Arif ya, Kang Arif, Bung Uda Cimot ya, dengan Bung Randy. Ya memang bisa dalam sekejap ya, kalau bahasa Malaysia ini kan dalam sekejap ini bisa dihancurkan sebenarnya Ukraina. Tapi tadi ya uh, ada 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 faktor pertimbangan lain lah ya. pertimbangan-pertimbangan lain, termasuk tadi jualan senjata ya kan. Saya lihat pola-polanya itu menarik sebenarnya. Makanya kalau misalnya mau dijadikan tulisan jurnal nih menarik banget dari berbagai perspektif sebenarnya. Bisa pendekatan histori ya kan, bisa Oh, pendekatan. udah itu bang. Nah, Udah itu bang. Buku di asosiasi itu bang. nah Udah itu itu bang. mantap, mantap, mantap. Nanti kita promosikan juga kalau bisa dilihat itu Mantap, bang. mantap, mantap. Ini kan juga lebih ini kan bisa juga dari apa namanya, konstruktivisme ya kan, ya Ya, menarik sekali sebenarnya melihat konflik ini, dan memang ya tujuannya adalah memajukan HI Indonesia. Kalau kita lihat kan HI China ini kan sudah begitu majunya, bahkan mereka bisa mendeklar bahwa HI China ini mereka apa equal ya dengan HI di Eropa ya kan, HI di Amerika ya go ahead. Tapi kalau HI di Indonesia, nah ini juga topik yang menarik sebenarnya ya. ya. Padahal Indonesia ini kan negara besar. Nah ini maunya Rusia ini, Indonesia ini bukan hanya jago kandang ya di kawasan ya, bukan hanya jago kandang dalam negeri, tapi jago kandang di kawasan gitu loh. Jago kandang, bukan hanya jago kandang di kawasan, tapi juga levelnya adalah dunia. Mungkin kita perlu juga misalnya Betul. figur-figur, misalnya seperti misalnya Adam Malik ya kan, Menlu Adam Malik, atau misalnya Menlu Mukhtar Kusumaatmaja, yang memang bisa membawa Indonesia ini ke depannya ya, walaupun siapapun pemimpinnya, tapi kita sejajar dengan negara-negara besar di dunia, nggak kayak sekarang ya. Ya tapi wajar sih ya, Bu Retno itu, LP Marsudi itu ya, karena tadi ya pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Indonesia gitu. Itu sah-sah aja sih, namanya juga. Betul, betul itu bang. Karena itulah akademisinya kita HI di Indonesia itu harus ini ya bang ya, harus melek terhadap perkembangan studi HI ini ya. Dan itu kita jadikan sebagai apa namanya itu call for book chapter kita itu bang, di asosiasi itu bang. Jadi kita akan melihat bagaimana perkembangan studi HI ini dari sudut pandang teman-teman penstudi HI se Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang berkontribusi itu mudah-mudahan. Jadi apa yang kata Bang Hendra tadi sejalan lah dengan apa namanya perkembangan isu-isu di asosiasi mudah-mudahan ya. Kemudian nih Bang, ini terakhir nih Bang. Ya, Kita udah bicara Rusia, udah kita udah bicara NATO, udah kita udah bicara Indonesia ya, juga udah. Tapi kok kita nggak bicarain Ukrainanya sih Bang, ya kan? Ini kan penting juga kita membahas tentang Ukraina nih. Apa namanya kita melihat tadi stok tanknya mereka itu ada sekitar 2.000, tetapi tank mereka yang hancur itu 7.000 itu kan luar biasa itu bang. Itu seperti jurusnya Naruto itu bang, kaki busin itu bang. Kemudian supply ini kan juga ada yang mungkin sifatnya hibah, ada yang sifatnya hutang mungkin gitu kan. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang ini adalah sebuah pinjaman ya, di mana Ukraina diwajibkan nanti ketika semuanya sudah kembali normal mudah-mudahan ya, meskipun ya nggak normal seperti yang dulu, katakanlah sebagai new normal bagi Ukraina ya, mereka kan harus membayar semua hutang-hutang ini bang. Nah, bagaimana masa depan Ukraina ini dengan apa namanya hutang yang sedemikian besar itu dan dengan kondisi domestik yang pastilah sudah hancur-hancur lebur ya. Ini menurut Bang Hendra gimana? Silakan Bang. terima kasih Bung Reni. Jadi masa depan Ukraina ini kita langsung straight to the point aja. Jadi melihat bantuan ekonomi ya, bantuan keuangan dari negara-negara Uni Eropa, dan juga bantuan persenjataan militer dari NATO, negara anggota NATO. Ya kita tahu lah ya, kalau misalnya selalu negara-negara Barat ini kan
security dilemma ya, kalau teori security dilemma dengan konflik ini maka itu akan menimbulkan persoalan bagi mereka dalam menghadapi Rusia ya kan. Tapi bagi Ukraina itu sendiri ya there is no freelance ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau misalnya Zelensky sekarang dekat dengan apa namanya Barat ya, ya kita lihat misalnya sampai berapa lama gitu. Karena sudah hebat lah kalau misalnya nanti masih bisa bertahan setahun lagi ya. Nah tadi kan sekarang kuat-kuatan ya, yang mana yang lebih kuat artinya sebagai pemimpin ya kaitannya tadi dengan mengendalikan sistem politik, sistem ekonomi dalam negerinya. Dan ini saya yakin juga bukan hanya untuk Zelensky misalnya, Presiden Zelensky ya, Vladimir Zelensky, tapi juga buat Presiden Vladimir Putin karena 2024 ini adalah pemilihan presiden ya, artinya di sini sama dengan Indonesia sebenarnya. Cuma kalau Rusia itu 6 tahun sekali ya, kalau Indonesia kan 5 tahun sekali. Nah, kuat-kuatan aja. Jadi buat Presiden Vladimir Zelensky ya tentu saja di sini there is no freelance. Jadi tidak ada yang namanya sesuatu itu diberikan gratis ya, nggak ada. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Irak dan juga Libya itu nggak ada, dan termasuk juga di Yugoslavia ya. Nah ini tentu saja apa yang akan terjadi di mana di Ukraina saat ini ya, perang yang terjadi, konflik berkepanjangan yang terjadi dengan Rusia itu ya, kalau menurut saya dengan eskalasi dan tensi konflik itu sendiri, untuk yang pertama adalah ya kita lihat di sini faktor-faktornya nanti ke depan kemungkinan itu akan meluas ya. Jadi konflik ini akan meluas, melibatkan bukan hanya persenjataan militer ya, tapi juga kekuatan militer ya, pasukan militer ya, kemudian juga di dalam negeri itu akan membuat dependensi ya, ketergantungan yang lebih besar, lebih banyak dari Presiden Vladimir Zelensky ya, dan juga bangsa dan negaranya kepada negara-negara barat ya. Jadi tadi ya sangat-sangat tidak mungkin ya, dan bisa jadi di sini konyol apabila Presiden Joe Biden ya, Amerika Serikat, negara-negara NATO ya, dan juga Prime Minister Sunak ya, mereka mau kemudian juga Presiden Macron mengirimkan persenjataan militer mereka tanpa ada maksud dan tujuan yang jelas ya. Ya bisa jadi mereka memang menginginkan supaya terjadi destabilisasi politik dan ekonomi di dalam negerinya Rusia. Dalam hal ini adalah jatuhnya Presiden Vladimir Putin, dan mereka memang menginginkan supaya Presiden Vladimir Zelensky tetap menjadi pemimpin di Ukraina. Nah itu tadi ya, jadi menggunakan Ukraina ini sebagai buffernya dia sebenarnya ya, jadi menghadapi Rusia. Nah eskalasi ini harapan saya sih kemungkinan bisa meluas ya, mungkin sekitar 60-70% ya, karena memang Rusia ini sedang menunggu, wait and see ya, kira-kira apa ya, walaupun misalnya dibungkus dengan yang namanya soft powernya mereka, bantuan kemanusiaan ke Turki dan Suriah, kemudian juga kerjasama ekonomi ya, tapi hard powernya mereka tetap ya, jadi tetap saja di satu sisi ya, karena memang tadi yang udah hancur-hancuran memang kondisi militernya Ukraina, tapi memang itu faktanya ya. Jadi dan saya yakin itu bukan saja sudah menghancur leburkan persenjataan militernya Ukraina, tapi juga sebagian persenjataan militernya, termasuk juga Australia ya, Selandia Baru, mereka mengirimkan juga, termasuk juga drone-dronenya. Nah cuma mohon maaf ya, untuk misalnya Rusia ya memang agak susah untuk mendapatkan data yang akurat ya, yang detail ya, seberapa besar ya kekuatan militer Rusia yang baik itu di darat, laut atau udara yang habis gitu kan, yang sudah dilululantakan oleh militernya Ukraina. Ini kan selalu versinya dari versinya Moskow ya.
Nah, tapi kalau misalnya versinya Moskow sendiri nggak terbuka, cenderung dari versinya negara-negara Barat termasuk dari NATO, ya. Nah itu tadi ya itu kesalahan saya lah, ya. Artinya itu kesalahan saya, ya. Karena memang susah ya akses untuk mendapatkan data-data yang akurat dan detail ya tentang apa namanya tadi kerusakan ya atau loss ya atau loss dari atau damage ya kehancuran dari persenjataan militernya Rusia itu memang susah sekali dapatnya. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa bantu saya tapi memang agak susah ya teman-teman. Begitu Bung Renzi. Ya, terima kasih Bang Hendra. Tetap yang paling pertama itu selesai disertasi dulu Bang ya, selesai kuliah dulu. Amin, amin, amin. Oke, 2 jam mungkin kita sudah hampir kurang lebihnya berbincang. Terima kasih, matur nuwun. Ini mohon maaf, ini teman-teman yang lain mungkin masih ada dengan kesibukannya, Bang Hendra. Luar Biasa. Makasih udah diundang ini. Kami juga sebuah kehormatan lah bagi kami ya, seorang Hendra Manurung ya, seorang Dr. Hendra Manurung bisa bergabung dengan kita dan memberikan pencerahan dalam memperingati konflik 1 tahun konflik Rusia Ukraina ini. Kita berharap tentunya perang itu ya, konflik itu ya tidak berlarut-larut lah ya. Kita berharap semuanya bisa segera selesai gitu kan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian recovery pasca perang itu juga saya kira menjadi topik pembahasan yang penting bagi akademisi HI maupun akademisi lainnya. Oke, sebelum berpisah mungkin ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup, Bang Hendra? Ya, baik, terima kasih Bung Randy, ini kita semua lengkap ini, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ya pada awalnya saya juga tadi ya sudah saya sampaikan ya, kalau masih Indonesia Amerika Serikat, Indonesia China, Indonesia Uni Eropa, kita masih pede lah ya memaparkan gitu kan. Tapi ini Indonesia dengan kaitannya dengan memahami konflik ini ya. Sebagai orang Indonesia ini kan perspektifnya outsider ya, melihat konflik yang berkepanjangan ya, perang yang berkepanjangan ya, operasi militer khusus yang dilancarkan oleh Presiden Vladimir Putin ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Awalnya saya memang karena merasa ya nggak pede aja gitu loh. Di satu sisi karena disertasi saya juga masih dalam proses ya, dan disertasi saya juga masih dalam proses, yang mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu ya, bareng dengan Bung Cimot ya, udah Cimot ya, dengan juga Bang Saiman ya. Karena ini kan tinggal kita 3 trio ya, ini Bung Randy dan juga Bung Sayat kan sudah meninggalkan kita duluan ya. Jadi mungkin ya, apalagi Bung Arif juga ini kan juga sama ya kan, terus ya kan, jadi 3 serangkai ya, trio ini. Nah, terus apalagi nanti ya mudah-mudahan bisa berlanjut, bisa ngejar lah. Karena ya mendingan yang lain lah diberikan kesempatan gitu. Kalau buat kita sih sudah cukup lah. Oke, baik, terima kasih Bung. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang Hendra Manurung selaku narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga para pemirsa, penyimak dari channel ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan memiliki manfaat bagi kita semua, memberikan pencerahan, membuka wawasan baru bagi kita semua. Lebih dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari tim Hubungan Internasional Indonesia pamit undur diri. Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih. Selamat sore.